Bab 521, Ledakan. Setengah jam kemudian, ratusan materi sudah siap. Liao dan Huang Puxiyi masing-masing berdiri di satu sisi gudang dengan meja operasi di depan mereka. Di bawah kaki mereka terdapat susunan rune pertahanan besar yang memancarkan cahaya emas. Mereka membentuk dinding melingkar tembus pandang di sekelilingnya. Hajar Aswad, Embun Putih, dan penonton lainnya bersembunyi di ruangan berbenteng di sudut gudang. Penyempurnaan bom kristal bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Meski keduanya ahli, tidak ada yang bisa menjamin bahwa produk mereka tidak akan meledak di tengah pengerjaan. Putaran pertama, 27 materi, 10 menit. Ini hanya pemanasan. Ayo, senyuman aneh muncul di wajah Huang Puxiyi. Matanya tiba-tiba melotot. Kerutan muncul di sudut matanya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengulurkan tangannya yang layu dan membuka telapak tangannya. Huang Puxiyi meraung. Darah muncrat dari pori-porinya dan dengan cepat menyebar ke sekelilingnya. Suatu hal yang aneh terjadi. Daging, darah, dan kekuatan tubuhnya sepertinya telah terpompa seketika. Dia menjadi kering dan menyusut, berubah menjadi kerangka berjalan. Kepalanya sekarang hanya tinggal tengkorak dengan lapisan kulit tipis. Namun, pembuluh darah di sana masih setebal sebelumnya. Akibatnya, wajahnya tampak seperti terpotong dengan luka yang tak terhitung jumlahnya dan sangat mengerikan. Seluruh vitalitas dan kekuatannya telah diserap oleh tangannya, yang dengan cepat mengembang seperti balon. Tangan itu bahkan lebih sempurna daripada tangan biasa sekarang, seolah-olah diukir dari batu giok putih. Kecemerlangan yang aneh terpancar dari mereka. Tangan kirinya, yang lahir dengan 6 jari, sangatlah mengesankan. Dengan gerakan kecil, ribuan gelombang telah muncul di udara. Hehehehehehe. Di kepala Huang Puxiyi yang tidak berdaging, kedua mata merah itu lebih menonjol dari sebelumnya. Mereka terfokus pada tangannya sendiri karena terpesona, sementara dia tertawa dengan kesal dan berkata pada Liao, "Ayo." Liao tampak terkejut, tapi dia tidak menanggapi dan hanya menganggukkan kepalanya dengan muram. Babak pertama telah dimulai. Tangan Liao tiba-tiba menghilang menjadi ribuan bayangan yang menyapu material di atas meja dan memolesnya di udara. Namun, Huang Puxiyi tidak terburu-buru untuk memulainya sama sekali. Dengan ekspresi terpikat, dia menatap tangannya yang tak bernoda dengan narsis dan bergumam, "Sungguh sepasang tangan yang indah, halus, dan tak bercacat. Jika kamu bisa mengurangi vitalitasku dan bertahan lebih dari 1 jam, aku tidak akan tega menggantikanmu. Kalau begitu sudah diputuskan. Setelah aku memegang tangan Huang Puxiaoya, aku akan menyempurnakanmu menjadi perlengkapan sihir sehingga kamu bisa menemaniku selamanya." Huang Puxiyi membelai pipinya yang kering dengan tangannya sambil mengeluarkan erangan sensual. Baru setelah dia menikmatinya selama 5 menit, dia tiba-tiba bertindak. Saat dia diam, sepertinya tidak ada yang luar biasa pada dirinya. Namun saat dia beraksi, suara-suara yang memekakkan telinga bergema tanpa henti. Gemuruh guntur meledak di depannya, dan kabut putih berbentuk payung muncul dan menyebar. Kedua tangan Huang Puxiyi telah memasuki kondisi supersonik secara bersamaan. Nak, jangan berpikir bahwa memecahkan penghalang sonik dengan tanganmu adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Mungkin Anda adalah seseorang di penggarap tahap fondasi bangunan. Tapi selalu ingat bahwa ada orang yang lebih kuat dari Anda yang belum pernah Anda temui. Di dunia peralatan sihir, kamu hanyalah seekor katak di dasar sumur. Jalan masih panjang, dan masih banyak tembok yang harus dihantam. Hari ini, izinkan aku membantumu merasakan perasaan itu, benar-benar hancur. Hahaha. Pada saat itu, Huang Puxiyi tampak seperti orang gila dari 30 tahun lalu yang mendominasi seminar pedang Bukit Langit dan menantang pemimpin keluarga Mo di depan ribuan penonton. Dia tertawa terbahak-bahak. Tangannya tidak dapat diprediksi dan secepat kilat. Dia memulainya jauh lebih lambat daripada Liao, tapi dia menyusulnya dengan cepat dan menyelesaikan bom kristal pertama 10 detik lebih awal. Huci. Liao seperti banteng yang kesal. Matanya merah, keringatnya bercucuran, dan dia menatap lawannya sambil bernapas tersengal-sengal. Ayo, mari kita hentikan omong kosong itu dan ujilah. Huang Puxiyi menyeringai. Dia menandai bom kristal mini miliknya dan mengirimkannya ke platform pemeriksaan bersama dengan karya Liao. Peralatan ajaib untuk menguji kekuatan bom kristal adalah sepasang cangkang besi setengah bola. Ketika digabungkan dan disegel dengan susunan rune, mereka akan menjadi bola besi yang sempurna. Bola besi berongga ini dihubungkan ke metrik energi spiritual melalui sebuah tabung. Saat bom diledakkan, kekuatan bom akan disalurkan ke metrik melalui tabung. Dengan melihat pembacaan metrik, kekuatan spesifik sebuah bom dapat dihitung. Dua peralatan sihir semacam itu ditempatkan bersebelahan. Kedua metrik tersebut juga disandingkan. Seseorang akan dapat mengetahui bom mana yang lebih baik dengan pandangan sekilas. Liao rupanya sangat gugup. Dia menatap metrik tanpa berkedip. Huang Puxiyi, sebaliknya, tampaknya cukup lega, senyum percaya diri terpampang di wajahnya. Ledakan. Kedua bom itu dipicu pada saat bersamaan. Di luar dua bola besi hitam berongga, ratusan susunan rune bersinar pada saat yang sama dan mengunci ledakan di dalam bola tersebut. Kekuatan ledakan, yang tidak bisa dituju lagi, harus dimasukkan ke dalam metrik melalui tabung sebelum diubah dan dikurangi berkali-kali. Dua garis kemerahan menyentak seperti dua sumber air panas. Namun pembacaan Huang Puxiyi rupanya melonjak lebih cepat. Itu sepertiga lebih tinggi dari Liao.
Ketika pembacaan Liao memuncak dan anjlok, pembacaan Huang Puxi masih bertahan selama 5 detik sebelum perlahan-lahan turun. Hasil pengujian menunjukkan bahwa bom kristal Huang Puxi lebih kuat dan membutuhkan waktu lebih sedikit untuk dipicu. Kekuatan ledakannya bertahan lama, yang berarti bom kristal tersebut masih dapat menimbulkan banyak kerusakan 5 detik setelah diledakkan. Liao mengalami kegagalan brutal di ronde pertama. Apakah kamu masih ingin menyelesaikan 2 putaran lainnya? Huang Puxi tersenyum. Mengapa tidak? Liao menggertakkan giginya, wajahnya muram. Babak kedua, 85 materi, 20 menit. Sasarannya adalah bom skala kecil. Liao, aku hanya bermain-main denganmu, yang hanya memiliki kemampuan puncak tahap fondasi bangunan. Kali ini, saya akan menggunakan kemampuan sebenarnya dari tahap formasi inti dan menunjukkan kepada Anda betapa menakutkannya seorang pemurni di tahap formasi inti ketika kita menjadi serius. Sambil berbicara, Huang Puxi membuka tangannya yang bersih. Energi spiritual menyebar keluar dari pori-pori sedikit demi sedikit dan menyelimuti dirinya, membuat tubuhnya agak kabur dan membungkusnya dalam aura ketuhanan dan ketidakpastian. Ketika Liao memejamkan mata dan memahami situasi dengan akar rohaninya, Liao melihat bahwa Huang Puxi seperti gunung berapi yang meletus. Di dalam perutnya, energi spiritual yang luar biasa terjerat dan diubah menjadi kolam tebal setengah padat. Membentuk inti, energi spiritualnya menjadi padat. Itu adalah tanda tahap formasi inti. Huang Puxi tertawa terbahak-bahak. Tangannya benar-benar diam, tapi ratusan benang spiritual perak menusuk dari 11 jarinya dan mengikat semua bahan. Jari-jari Huang Puxi sedikit gemetar, seolah-olah dia sedang mengendalikan boneka dengan tali di belakangnya. Di bawah kendali halus otot-otot kecil di jari-jarinya, ratusan benang spiritual bekerja pada material tersebut dengan cepat. Sepertinya Huang Puxi tiba-tiba menumbuhkan 100 jari lagi. Wajah Liao tiba-tiba berubah menjadi sangat mengerikan. Dia mendengus dan memulai pekerjaan pemurniannya sendiri. 20 menit kemudian, ketika dia menyelesaikan pekerjaannya, tangannya berdarah, dan lubang yang dalam hingga ke tulang ditemukan di jari telunjuk dan jari tengahnya, di mana asap samar masih bermunculan. Yah, baiklah, pekerja keras sekali. Huang Puxi terkekeh. Sayang sekali bahwa pemurnian tidak melulu tentang kerja keras. Liao, izinkan saya memberitahu Anda beberapa pengalaman seorang ahli super sekarang, ketika kita mencapai tahap formasi inti, tangan kita dapat mencapai kecepatan supersonik kapanpun kita mau, tapi biasanya kami tidak akan melakukan itu. Karena seni pemurnian bukan hanya soal kecepatan. Bahkan, presisi, pun tidak sepenting yang kamu kira. Yang terpenting adalah merasakan, dan mendengarkan materi sesuai dengan karakteristiknya sebelum mengolahnya dengan cara yang unik. Ingat, bahkan bahan yang sama akan memiliki banyak variasi jika dikumpulkan dari lokasi berbeda pada waktu berbeda. Hanya setelah Anda memahami variasinya, Anda dapat benar-benar mengapresiasi seni pemurnian dan menjadi ahli super. Kamu masih jauh dari itu. Di babak kedua, Huang Puxi masih memimpin. Terbuat dari bahan yang sama, bomnya sepertiga lebih kuat daripada bom Liao. Mata Liao memerah, dan dia bergumam, tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku adalah penyuling terbaik. Yang terbaik. Ayo, kita lakukan lagi. Masih ada ronde ketiga. Aku akan membuat bom penghancur dan meledakkanmu. Huang Puxi tersenyum dengan tenang. Kamu sudah gagal. Keadaan logammu saat ini tidak layak untuk dimurnikan. Mari kita berhenti di sini. Aku sangat menghargaimu. Jika kamu mengikutiku dan melatih dirimu sendiri, kamu akan menjadi sebaik aku suatu hari nanti dengan bimbinganku. Hahaha, kamu takut. Liao tertawa terbahak-bahak. Dia menunjuk ke arah Huang Puxi dan berteriak, kamu tidak berani bertarung di ronde ketiga karena kamu telah mencapai batasmu. Kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, bukan? Huang Puxi melotot. Ada kemarahan di tengkorak kerangka itu. Dia mencibir, baiklah, di ronde ketiga, bom kristal yang aku buat akan 2 kali lebih kuat dari milikmu. Ayo. Babak ketiga, 174 materi, 30 menit. Penciptaan bom kristal berukuran sedang dimulai. Kali ini, Huang Puxi menatap wajah Liao dari awal. Dia menemukan bahwa, mungkin karena Liao belum pernah dikalahkan sebelumnya, dia agak gila. Pria itu suatu saat antusias, lalu frustrasi, berikutnya dia kram, sebelum menjadi putus asa, dan kemudian bersemangat. Kecepatan tangan Liao dibawa ke tingkat tertinggi dan memasuki kecepatan supersonik tanpa mempedulikan apapun. Keringatnya menguap dan membentuk kabut samar di sekelilingnya. Kabut menghalangi tangan Liao dan membuat Huang Puxi tidak dapat memastikan bom apa yang sedang dikerjakan Liao. Namun, dilihat dari tangannya yang gemetar dan kondisi logamnya yang tidak stabil, Huang Puxi tidak menyangka produknya akan bagus. Kemungkinan besar hasilnya akan lebih buruk dari 2 putaran sebelumnya. Waktu berlalu 1 detik demi 1. 15 menit, 20 menit, 25 menit, 28 menit, dan terakhir, pada menit ke-29. Liao benar-benar sudah gila. Wajahnya bahkan lebih mengerikan daripada wajah Huang Puxi yang seperti kerangka, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak, ini masih belum cukup kuat. Ini harus lebih baik. Aku akan membuat susunan rune serangan lainnya. Aku akan menambahkan yang lain. Ledakan kamu. Aku akan meledakkanmu. Saya tidak akan gagal. Saya yang terbaik. Saat itu,
Tubuh Li Yao tiba-tiba menggigil, seolah-olah dia secara tidak sengaja menusuk jarinya dengan pemotong dan berseru kesakitan. Di depan wajahnya, gelombang spiritual aneh membanjiri. Huang Puxi sangat paham dengan situasinya. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat ketika dia berteriak, tidak bagus. Bomnya meledak. Baru saja dia menyelesaikan kalimatnya ketika bola api besar muncul di depan Li Yao dan menghanguskannya. Selamatkan dia, Huang Puxi menjerit. Murid terbaik yang pernah dia dapatkan akan menjadi miliknya. Teknik yang tak terhitung jumlahnya menunggu untuk digali. Bagaimana dia bisa membiarkan orang seperti itu dibunuh tanpa alasan yang jelas? Jika dia selamat dari ledakan tetapi entah bagaimana menderita cedera otak, itu tetap merupakan hasil yang tidak dapat diterima baginya. Tidak jauh dari Li Yao, udara tiba-tiba kabur, dan ombak menyebar. Su Zhaoshen, pembunuh andalan yang telah bersembunyi di belakangnya dan mengawasinya selama lebih dari setengah bulan, akhirnya menampakkan dirinya. Su Zhaoshen juga tidak ingin penggarap abadi yang menjanjikan dihancurkan begitu saja. Pemuda itu ambisius, tangannya cepat, dan otaknya lebih cepat. Dengan beberapa tahun belajar, dia akan menjadi asisten yang hebat bagi Raja Teratai. Setelah beberapa kali tes, Su Zhaoshen tidak lagi meragukan Li Yao. Oleh karena itu, dia muncul tanpa ragu-ragu dan berlari ke arah Li Yao, mencoba menariknya keluar dari lautan api. Saat itu, ring pertahanan tempat Li Yao berada dipenuhi api dan asap. Tidak mungkin mengetahui apa yang terjadi di dalam. Bab 522, bunuh saat dia harus. Su Zhaoshen lincah seperti hantu. Dia meluncur ke depan dan bergegas menuju asap. Namun, saat dia memasuki api, pembunuh berpengalaman itu merasakan ada yang tidak beres. Bom kristal yang terbakar secara glamor tidak menimbulkan ledakan hebat. Satu-satunya hal yang dipancarkannya adalah bola api, yang mempesona, asap, dan gelombang spiritual yang tampaknya dapat menghalangi pengamatan apapun dari luar. Itu bukanlah bom kristal yang kuat, lebih merupakan persilangan antara granat asap, flashbang, dan granat pengacau. Su Zhaoshen sangat khawatir. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang terjadi, dia hanya berteriak dan mengarahkan kedua jarinya ke tengah alisnya, mencoba memanggil jas kristalnya. Tapi tidak ada waktu. Di tengah firewall yang mencolok dan asap tebal, aura yang mendominasi dan ganas melonjak seperti tsunami. Asap dan debu yang menghalanginya terpotong. Nyala api yang menderu menguraikan apa yang tampak seperti setelan kristal. Setelan kristal yang menakutkan. Setelan kristal sehitam tinta sepertinya telah dilukis dengan kegelapan malam. Tampaknya mampu menelan semua sinar cahaya. Pantulan darah muncul di celah jas kristal itu. Mereka berkumpul menjadi garis-garis merah yang saling berhubungan, seolah-olah itu adalah otot dan pembuluh darah, menjadikan kristal itu sebagai makhluk hidup. Dengan melihat lebih dekat, orang dapat melihat bahwa kecemerlangan emas terkubur jauh di bawah setelan kristal, seolah-olah bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul dan bersinar di dalam setelan itu. Bahu, siku, lutut, dan jari kaki dari jas kristal itu telah dimodifikasi menjadi duri yang menanduk dengan tulang binatang iblis yang mengerikan. Su Zhaoshen belum pernah melihat atau mendengar binatang iblis yang begitu mengerikan sebelumnya. Sedangkan untuk bagian kritis seperti dada dan perut dilapisi bahan lembut hingga hampir transparan. Tampaknya itu telah dimurnikan dari daging dan darah binatang iblis tertentu. Aura mendominasi yang dikeluarkannya menunjukkan bahwa ia dulunya adalah milik iblis besar di atas tingkat kaisar iblis. Kemampuan bertahan yang dibanggakannya sungguh luar biasa. Pada penutup wajah yang dalam dan gelap seperti malam tanpa bintang, 6 kamera kristal merah dalam 2 baris terlihat melotot. Di bawah kamera kristal ada mulut raksasa menyeringai yang dicat dengan bahan semerah darah yang hampir mencapai daun telinga, seolah-olah jas kristal itu sedang tertawa terbahak-bahak. Itu bukanlah setelan kristal, itu adalah iblis. Iblis yang melahap iblis. Su Zhaoshen merasa darahnya membeku. Dia berteriak pada dirinya sendiri dengan marah, kenapa? Kenapa dia masih memiliki setelan kristal yang begitu kuat? Bagaimana dia bisa mengenakan setelan kristal begitu cepat? Terakhir kali, diperkirakan dia membutuhkan setidaknya 3 detik untuk mengenakan setelan kristal. 3 detik. Su Zhaoshen tidak menyadari bahwa dia telah dibodohi sampai saat ini. Mereka semua tertipu. Li Yao, si bajingan jahat, telah menipu mereka semua. Dia ingin mundur, tetapi waktunya tidak cukup. Busur aneh berkedip di depan setelan kristal mirip iblis itu, saat pedang yang kejam dan kejam menebas ke atas dari pinggang Su Zhaoshen. Su Zhaoshen baru saja memanggil setengah dari jas kristalnya untuk melindungi lengan dan kakinya, ketika kabut bau darah keluar dari perutnya. Semua organ dalamnya terkena api dan asap. Jika dia tidak terburu-buru untuk menyelamatkan Li Yao, jika dia mengenakan setelan kristal terlebih dahulu, atau jika dia terus bersembunyi di udara dengan kemampuan sembunyi-sembunyinya, dia tidak akan terkena setelan kristal itu, tidak peduli betapa tangguhnya dia, dengan kemampuan tempurnya yang luar biasa di puncak building foundation stage dan pengalamannya yang berlimpah dalam sembunyi-sembunyi dan pembunuhan. Jika dia selamat dari serangan pertama, dia bisa saja mengelilingi wilayah rumit di kapal luar angkasa dan memanggil bawahannya untuk menyerangnya bersama. Situasinya mungkin sangat berbeda. Sayang sekali itu hanya hipotesis. Hidup dan mati dalam pertarungan 2 ahli bisa ditentukan dalam waktu 1 milidetik. Su Zhaoshen tahu bahwa kemampuan tempur Li Yao yang sebenarnya tidak lebih rendah dari tahap fondasi bangunan tingkat tinggi dan hanya sedikit lebih buruk dari miliknya. Tapi dengan peningkatan setelan kristal brutalnya, kemampuan bertarung pria itu bahkan melampaui miliknya.
Sementara itu, dia cukup bodoh untuk menabrak pedangnya tanpa mengenakan jas kristalnya. Mau bagaimana lagi? Tekniknya belum dipraktikkan hingga tingkat tertinggi. Jika dia ingin bersembunyi di udara dengan sempurna, dia tidak bisa mengenakan setelan kristal. Jika tidak, gempa dan gelombang spiritual dari pakaian kristalnya akan mengungkap lokasinya. Saat itu, kecelakaan itu tidak sesuai ekspektasinya. Ledakan itu hanya terjadi sesaat. Dia berusaha menyelamatkan korban secepat mungkin. Mengapa dia membuang waktu 1 detik lagi untuk mengenakan setelan kristalnya? Dia mengira ledakan sebesar itu tidak akan pernah menyakitinya. Menyelamatkan korban luka adalah prioritasnya. Namun kenyataan membuktikan dia bodoh. Mungkinkah Li Yao sudah menghitung semuanya? Gagasan itu membuat Su Zhaoshen takut. Seperti ular berbisa yang sepertinya sedang berhibernasi di bagian terdalam lubang pohon, Li Yao tidak berbahaya saat dia dalam keadaan damai, namun saat dia beraksi, dia langsung memperlihatkan taringnya yang paling tajam dan menyemburkan racun yang paling mematikan. Tebasan ke atas telah menghancurkan seluruh organ dalam Su Zhaoshen. Aura pedangnya bahkan menembus tulang belakang dan sarafnya. Su Zhaoshen belum merasakan sakit yang parah, karena semua itu terjadi hanya dalam 0,1 detik. Namun dia menyadari bahwa organ dan tulang punggungnya telah dikunci oleh pedang Li Yao. Kecepatannya dalam memanggil sisa jas kristal akan sangat berkurang. Setelah Li Yao mencabut pedangnya dari dada Su Zhaoshen, dia mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara, mencengkeram gagang pedangnya begitu kuat hingga hampir patah. Dia sepertinya siap membelah lautan bintang. Asap yang dihasilkan dari ledakan itu menari-nari dan melompat-lompat di ujung pedang yang bersinar, seperti jeritan jiwa-jiwa yang tidak tenang yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Su Zhaoshen pucat. Pembunuh yang licik dan berpengalaman itu tahu dengan sangat jelas bahwa tidak mungkin dia bisa menghindari serangan yang tak terhentikan itu. Pada saat itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memicu pemikiran telepati di dalam otaknya dan menembus aliran informasi pada Li Yao. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku telah menerapkan metode perlindungan pada tubuhku dengan seni rahasia menara laba-laba hitam. Jiwaku akan menjadi roh jahat laba-laba hitam dan menghantui siapapun yang membunuhku. Itu akan menjadi kutukan yang tak ada habisnya. Mereka yang membunuhku akan dikutuk olehku. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa. Pada akhirnya, arus informasi hampir menjerit. Di dalam Mystic Skeleton Battle Suite, mata Li Yao menyipit menjadi 2 garis merah, seolah-olah itu adalah parang tukang daging yang berlumuran darah. Dia tidak meragukan kata-kata Su Zhaoshen. Jika kemampuan sembunyi-sembunyi pria itu begitu mahir sehingga bahkan dia tidak dapat menemukannya dengan tepat selama 10 hari terakhir sebelum jebakan yang dia buat pada hari itu, pria itu pastilah seorang pembunuh bayaran di menara laba-laba hitam. Menara laba-laba hitam memiliki seni jahat yang luar biasa. Kutukan eksentrik seperti itu sebenarnya sangat normal. Tapi jadi apa? Li Yao telah menunggu selama 18 hari. Dia telah menyembunyikan dan mempersiapkan selama 18 hari, 9 jam, 32 menit, dan 44 detik. Semua yang dia lakukan adalah membuat si pembunuh, yang kemampuannya lebih tinggi darinya, menunjukkan celah. Ini adalah kesempatan terbaik dan satu-satunya. Jika dia gagal membunuhnya secara instan saat ini, orang itu tidak akan memberinya kesempatan kedua dengan kemampuan sembunyi-sembunyi dan pembunuhannya yang luar biasa. Dalam sekejap, 41.523 nama muncul di otak Li Yao. Mereka adalah korban tak berdosa dalam ledakan besar di domain Skytil. Huangpu Xiaoya mengira dia hanya melihat sekilas berita. Dia tidak tahu bahwa semua nama almarhum terukir di otaknya tanpa ada yang terlewat. Saat ini, nama-nama itu mengalir melalui lengan Li Yao ke dalam pedangnya dan meraung dalam suara balas dendam. Menyumpahi, jadilah itu. Keyakinan Li Yao melonjak ke depan seperti bintang yang melaju melintasi lautan bintang. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Pada saat itu, bahkan semua dewa di surga berlutut dan memohon padanya, mereka tidak akan mampu menghentikan tebasan yang telah diikat oleh jiwa-jiwa gelisah yang tak terhitung jumlahnya yang sangat ingin membalas dendam. Biarpun ribuan iblis di tingkat terdalam neraka merapal mantra paling kejam padanya di saat yang sama dengan serangannya, kecepatan pedangnya tidak akan berkurang sedikitpun. Manusia di luar angkasa akan membunuh ketika dia harus melakukannya. Mati, Li Yao meraung. 2 bom kristal sepertinya meledak di bawah kakinya pada saat bersamaan. Dia melompat maju, setiap otot dan tulangnya disesuaikan dengan kondisi sempurna. Puluhan ribu jiwa yang tidak tenang di ujung pedangnya beresonansi dengannya, saat dia menebas dengan kejam. Hah! Aura pedangnya berubah menjadi petir berdarah dan memotong celah jas kristal Su Zhaoshen sebelum akhirnya menutupi tubuhnya. Energi spiritualnya meledak saat dia mendorong pedangnya ke depan. Tubuh Su Zhaoshen terbelah menjadi 2 bagian, yang terbang ke 2 arah berbeda. Battle Suite Mystic Skeleton melewati bagian tengah tubuh Su Zhaoshen. Su Zhaoshen, seorang tokoh penting di kuil dewa, pembunuh andalan menara laba-laba hitam, dan ahli berpengalaman yang telah membunuh banyak penggarap tahap formasi inti, telah dibunuh. Saat Su Zhaoshen kehabisan napas, beberapa aliran kabut hitam mengalir keluar dari bagian tubuhnya yang mati dan mengembun menjadi 9 jarum tajam, yang menembus tubuh Li Yao, mengabaikan pertahanan setelan kristal. Itu adalah kutukan yang mengabaikan pertahanan jas kristal atau perisai spiritual. Li Yao mendengus. Dia merasa seolah-olah 9 ular ganas telah merayap ke dalam tubuhnya dan menyerbu ke dalam pembuluh darah dan sarafnya, mencari bagian-bagian kritisnya. Dia membakar energi spiritualnya secara maksimal. Banyak obor dinyalakan di dalam tubuhnya untuk mengusir ular.
Dia menahan rasa sakit yang luar biasa dan berhasil menekannya. Ini belum waktunya untuk mengatasi kutukan itu. Banyak pembunuhan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Dari ledakan yang dipicu oleh kesalahan Li Yao hingga kematian Su Zhaoshen yang menyedihkan, seluruh proses hanya berlangsung 3 detik. Sementara itu, bom campuran, yang dibuat dengan hati-hati oleh Li Yao, telah menyebarkan asap hitam pekat ke setiap sudut gudang. Bahkan tempat terjauh dari ledakan sekarang diselimuti kegelapan. Meskipun tidak jelas, batu hitam, embun putih, dan penggarap abadi lainnya cukup tajam untuk merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Termasuk Fei Ming, penyembuh meditasi, semua orang memanggil pakaian kristal mereka. Astaga, astaga, keempat bawahan Hajar Aswad dan embun putih berlari ke depan terlebih dahulu dan menyebar dalam formasi pertempuran saat mereka bergerak menuju tempat Li Yao berada. Blackstone dan White Dew, sebaliknya, memaksimalkan resolusi kamera kristal mereka, mencoba mencari tahu apa yang terjadi di dalam asap dengan semua metode penyelidikan yang memungkinkan. Akhirnya, sosok kabur muncul di berkas cahaya mereka. Sosok kabur itu tidak terlihat seperti manusia, tetapi lebih seperti sejenis binatang purba yang lapar. Ia menerjang keempat bawahan mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Bab 523, saya mengakui kegagalan saya, Guru. Dalam sekejap, salah satu bawahan mereka telah dilingkari oleh aura darah dari binatang mematikan itu. Bawahan ini berada di puncak tahap penyempurnaan dan hampir maju ke tahap fondasi bangunan. Dia adalah seorang penggarap abadi yang terampil dan berpengalaman. Setelan kristal yang dia kenakan telah diproduksi oleh salah satu dari 3 pusat setelan kristal utama dan dimodifikasi oleh para ahli di sarang laba-laba. Namun, di depan binatang buas itu, tulang dan giginya patah dalam waktu setengah detik, dan dia tampak seperti anak kecil karena belas kasihan siapapun. Jeritan menyedihkan bergema di dalam saluran komunikasi, dan berakhir secara tiba-tiba dalam waktu kurang dari sepertiga detik. Namun Hajar Aswad dan Embun Putih dapat melihat dari pancaran sinar kabur mereka bahwa keempat anggota tubuh bawahan mereka telah dipotong sebelum kepalanya terpisah dari tubuhnya juga. Meskipun Hajar Aswad dan Embun Putih adalah ekso berpengalaman yang telah menyaksikan pertarungan yang tak terhitung jumlahnya, mereka tetap merasa kepala mereka pusing. Lantai di bawah kaki mereka tampak tidak kokoh, sepertinya jurang yang gelap, di dasarnya setan paling menakutkan sedang menunggu mereka. Tuan Su, Tuan Su, Tuan Su tidak menanggapi panggilan mereka. Namun, teriakan terus berlanjut. Kecepatan hewan buas itu di luar imajinasi mereka. Seperti sekelompok cahaya merah terang, ia melesat melewati keempat bawahan mereka. 3 orang pertama sempat mengeluarkan teriakan terakhir sebelum kematian mereka, namun yang terakhir bahkan tidak mengeluarkan suara apapun. Tulang punggungnya sepertinya telah dicabut, mengubahnya menjadi tumpukan daging yang bahkan tidak dapat ditopang oleh pakaian kristalnya, sebelum dia jatuh ke tanah. 4 dari mereka tewas seketika dalam waktu 3 detik. Hajar Aswad dan Embun Putih saling berpandangan. Kebrutalan muncul dari mata mereka pada saat yang bersamaan. Mereka meraung dan menghunuskan pedang mereka, menyerbu ke depan menuju asap hitam. Dentang, 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 dentang. Di dalam asap hitam, logam bertabrakan, dan percikan api berceceran. Tapi semuanya terhenti 3 detik kemudian. Hajar Aswad dan Embun Putih berada dalam pose yang sempurna. Salah satu dari mereka mengangkat pedang tinggi-tinggi di atas kepala, sementara yang lain menyembunyikan ketajaman pedang di belakang mereka. Mereka tampak seperti harimau yang marah dan macan tutul yang jorok. Seperti 2 patung beku, mereka mengelilingi Li Yao di tengah. Aku diberitahu bahwa pedangmu cepat. Li Yao melambaikan pedangnya untuk membersihkan tetes darah terakhir di atasnya, sebelum dia menyarungkan pedangnya dan berjalan keluar dari pengepungan mereka secara perlahan. Dia melanjutkan dengan santai, jika saya tidak terburu-buru hari ini, saya pasti ingin menyaksikannya. Dia bahkan tidak repot-repot melihatnya. Seolah-olah para pembunuh jahat yang telah dipersiapkan dengan baik itu hanyalah udara, dia melangkah pergi, meninggalkan mereka di belakangnya. Dentang, dentang, pedang Hajar Aswad dan Embun Putih jatuh ke tanah satu demi satu. Penutup wajah mereka juga meledak setelah suara pecah, memperlihatkan 2 wajah terkejut dan bingung. Bagaimana kamu melancarkan serangan? Tangannya gemetar, Hajar Aswad mencoba menyentuh lehernya yang tebal. Di tengah gerakannya, luka parah yang memotong pembuluh darah, pipa angin, dan tulang punggungnya muncul di lehernya. Dirangsang oleh tekanan luar biasa di dalam tubuh, darah muncrat melalui luka seperti pohon merah yang tumbuh. Separuh kepalanya dipelintir ke belakang dengan aneh. Matanya, menyerupai ikan mati, menatap asap yang mengembara di dekat langit-langit. Di dalam asap, jiwa-jiwa gelisah yang tak terhitung jumlahnya tampak menyeringai mengerikan padanya. Desis, White Dew, wanita berkulit gelap, lebih baik darinya. Dia menutupi lehernya dengan tangannya tepat waktu, tapi tidak mungkin dia bisa menghentikan darahnya mengalir keluar melalui celah jari-jarinya. Dia menatap Li Yao dengan mata abu-abunya. Sampai saat ini, White Dew masih sulit untuk memahaminya. Hari pertama pria itu naik, dia menendangnya jatuh dalam satu serangan. Dia sama sekali tidak berguna saat itu. Kenapa semuanya berakhir seperti ini? Mengapa? Batu Hitam dan Embun Putih, 2 ekso yang dulunya cukup terkenal di kalangan penggarap dan 2 ahli yang terkenal karena pedang cepatnya, berlutut, pingsan, dan mati di belakang Li Yao.
Karena asap hitam tebal di dalam gudang dan gelombang interferensi yang ditambahkan Liao ke bom kristalnya, Huang Puxi tidak tahu persis apa yang sedang terjadi, tapi dia tahu ada sesuatu yang sedang terjadi. Wajahnya pucat, dia memanggil baju perawatan dan memakainya. Kemudian dia menyembunyikan beberapa peralatan sihir agresif yang kuat di tangannya. Dia merasa agak lega setelah melakukan semua itu. Dengan senyuman kejam, Liao berjalan menuju Huang Puxi, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Tuan Liao. Fei Ming, penyembuh meditasi yang mengundang dia ke kapal dengan seni hipnosis, menghalangi jalannya, gemetar ketakutan. Sebagai ahli perang mental, Fei Ming tidak pandai bertarung dengan senjata dan pedang sungguhan. Namun Liao rupanya bukanlah seseorang yang bisa dia hipnotis, dan kemampuan bertarungnya cukup kuat untuk mengalahkan Su Jiaoshen, Hajar Aswad, dan Embun Putih. Menghadapi monster seperti itu, Fei Ming benar-benar kehilangan semangat bertarungnya. Kepalanya berantakan, tetapi naluri alaminya untuk bertahan hidup membuatnya berlutut dan bersujud di hadapan Liao. Tuan Liao, lepaskan aku. Tolong ampuni aku. Mereka melakukan segalanya. Aku hanya seorang penyembuh meditasi. Aku tidak tahu apa-apa tentang bom atau pembunuhan. Aku tidak melakukan apapun. Aku dipaksa. Aku dipaksa. Liao mengerutkan kening dan menghela nafas. Apakah kamu benar-benar dipaksa? Ya. Fei Ming sangat bersemangat, melihat peluang kecil untuk bertahan hidup. Dia mendongak dan segera mulai mengoceh. Kuil keabadian menculik seluruh keluargaku, termasuk kedua putriku, 1, 5 dan 3 lainnya. Mereka mengatakan bahwa, jika aku tidak bekerja sama dengan mereka, mereka akan memberi makan keluargaku kepada binatang iblis. Aku harus melakukan apa yang aku diminta. Tidak ada alternatif lain. Liao mendengus mengakui dan berkata, jika demikian, lepaskan jas kristalmu dan lemparkan ke tanah. Pergi ke sudut dan periksa status Huang Puxiaoya. Jika kamu berani macam-macam denganku, kamu pasti akan menyesalinya. Tentu saja. Terima kasih, Guru Liao. Saya pasti akan mengikuti perintah Anda. Sekarang saya meninggalkan kegelapan demi terang. Fei Ming sangat senang sampai dia hampir menangis. Dia bangkit dari tanah dan melepas jas kristalnya dengan cepat. Helmnya baru saja terlepas dari pelindung dadanya ketika cahaya perak bersinar di tangan kanan Liao. Kepala besar Fei Ming melonjak ke langit-langit, melakukan beberapa putaran di udara, dan menghantam lantai dengan keras. Matanya masih terbuka dan berseri-seri karena kegembiraan melihat peluang untuk bertahan hidup. Tubuhnya yang tanpa kepala bergetar hebat. Tangannya tampak meraba-raba kepalanya. Setelah setengah detik berjuang, ia jatuh di samping kaki Liao tanpa daya, kram. Liao menendang mayat itu ke samping dan terus berjalan menuju Huang Puxi. Gudang ini hanya memiliki satu gerbang. Karena ini adalah laboratorium untuk mempelajari bom kristal, dinding ruangan telah diperkuat. Mereka kokoh dan kedap suara. Oleh karena itu, Liao sama sekali tidak khawatir dia akan melarikan diri dari tempat lain. Itu juga merupakan alasan utama Liao meminta kompetisi bom kristal dengan Huang Puxi. Ini adalah rumah jagal terbaik. Liao akhirnya mencapai Huang Puxi. Dia membuka penutup wajahnya dan menatap lawannya tanpa emosi. Sampai saat ini, jika Huang Puxi tidak mengetahui apa yang terjadi saat itu juga, dia tidak akan pantas menjadi penggarap tahap formasi inti. Namun, meskipun ia adalah seorang penggarap tahap formasi inti, sebagian besar waktu dan usahanya telah didedikasikan untuk seni pemurnian. Dalam hal pertempuran, kemampuannya hanya berada di tahap penyempurnaan tingkat menengah ke atas, yang tidak banyak membantu sekarang dia dihadapkan dengan musuh yang begitu tangguh. Wajah Huang Puxi muram dan pucat. Bibirnya bergetar lama sebelum akhirnya berhasil membuka mulut. Kamu tidak bermaksud untuk bergabung dengan kuil dewa. Kamu sama sekali tidak berencana menjadi seorang penggarap abadi. Dengan senyuman jahat, Liao menjawab, kamu tahu terlalu banyak. Huang Puxi mendengus dan berteriak, tetapi kami mengujimu, berkali-kali. Bahkan jika kamu menyimpan kekuatanmu pada ujian pertama, bagaimana kamu bisa melihat serangan persatuan beruang marah? Atau apakah kamu yang meledakkan mereka terlepas dari apakah atau tidak bukankah mereka adalah penggarap sejati untuk mendapatkan kepercayaan kita? Betapa busuknya kamu. Liao mencemooh, tidak seburuk yang kamu kira. Tentu saja aku tahu bahwa bajingan itu bukanlah penggarap dari persatuan beruang marah, karena aku tidak memasang peralatan sihir alarm apapun di kamarku ketika aku ditangkap olehmu. Huang Puxi tercengang. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Dia berteriak lagi, kalau begitu, percakapanmu dengan Huang Puxiaoya juga dipalsukan untuk membodohi kami, dan kamu tahu bahwa masih ada kamera kristal dan alat pendeteksi di dalam kamarmu. Mustahil. 3 perangkat yang tersisa disempurnakan dengan pengetahuan terbaikku. Mereka sama sekali tidak mengganggu dan sama sekali tidak terlihat olehmu. Liao menjawab, memang benar, saya tidak yakin apakah masih ada kamera kristal, meskipun saya merasa sedikit tidak nyaman. Namun, terlihat atau tidak, saya hanya berasumsi bahwa masih ada kamera kristal dan alat pendeteksi di kamar saya. Di sana kalau begitu, itu tidak akan menjadi masalah. Huang Puxi benar-benar tercengang. Dia akhirnya memikirkan semua yang telah dilakukan Liao sejak dia bergabung dan mencari tahu mengapa Liao begitu bermurah hati membagikan semua teknik dengannya. Itu karena dia sudah menjadi orang mati di mata pria itu. Namun, orang yang meninggal itu cukup bodoh untuk mengajarinya begitu banyak teknik dengan tulus dan bahkan memberikan 10 teknik otentik dan berharga hari ini sebelum dia meninggal.
Dia telah dieksploitasi oleh Liao, bocah nakal yang jahat. Menyesali, keputusasaan, kemarahan, takut, emosi yang rumit muncul di wajah Huang Puxiyi yang seperti kerangka secara bersamaan. Tunggu, seolah-olah orang tenggelam yang menemukan sedotan, tiba-tiba dia berteriak, sumpah darah. Kamu bersumpah-sumpah darah kemarin. Kamu tidak bisa menarik kembali sumpahmu. Jika tidak, kamu akan dihantui selamanya, dan tingkat keberhasilan pemurnian masa depanmu akan anjlok. Liao mengangkat alisnya karena terkejut dan menjawab, kapan aku mengatakan bahwa aku akan menarik kembali sumpahku? Memang benar, aku bersumpah pada sumpah darah kemarin bahwa aku akan menghormatimu sebagai tuanku jika aku kalah dalam kompetisi hari ini. Huang Puxiyi, kamu benar-benar seorang jenius yang tak tertandingi dan ahli pemurnian yang super. Dalam pertarungan ini, kau telah menunjukkan kepadaku betapa tak terkalahkannya seorang pembuat tahap formasi inti. Aku tahu kelemahan dan ketidakberartianku jauh lebih baik sekarang. Di dunia peralatan sihir yang mendalam dan megah, aku hanyalah seorang pemula, dan aku bukan seorang pemula, cukup mampu untuk menjadi sombong. Saya telah kalah dalam seminar pedang Bukit Langit di Lautan Bintang. Kegagalan saya sangat brutal, dan saya tidak punya alasan untuk itu. Anda telah menghancurkan saya. Oleh karena itu, aku akan menghormati kata-kataku dan menghormatimu sebagai tuanku sekarang. Tuan Huang Puxiyi, terimalah busur muridmu Liao. Dengan ekspresi serius, Liao membungkuk ke arah Huang Puxiyi dengan sikap yang paling tegas. Kemudian, pedangnya melintas dan memotong celah di jas kristal Huang Puxiyi, memotong tangannya. Bab 524, Karma. Setelah bunyi, dentang, dua tangan patah yang ditutupi baju besi jatuh ke lantai. Beberapa peralatan sihir agresif yang belum dipicu berceceran dan, setelah memancarkan cahaya yang menyilaukan untuk beberapa saat, kehilangan ketajamannya. Huang Puxiyi linglung sejenak. Dia mengangkat lengannya yang terpotong dari siku dan mengamatinya, kepalanya dimiringkan. Untuk sesaat, bagian itu sehalus cermin. Tulang, pembuluh darah, dan saraf terlihat jelas dan dapat dibedakan, seolah-olah itu adalah gambar dari buku teks. Tidak sampai 1 detik kemudian, dua sumber darah tiba-tiba meletus dan mewarnai wajah dan kepalanya menjadi merah. Huang Puxiyi berteriak putus asa, tanganku, tanganku. Sebagai penggarap abadi tahap formasi inti, dia seharusnya memiliki pengendalian diri yang lebih baik daripada berseru dengan kasar hanya karena kehilangan dua tangan. Tapi masalahnya adalah dia masih dalam fase letusan, dan dia telah mencurahkan seluruh kekuatan dan vitalitasnya ke tangannya. Tubuhnya kering dan kurus, tidak lebih baik dari kerangka, dan dia sepertinya berada di ambang kelaparan, semua karena dia memberi nutrisi pada tangannya. Dengan memotong tangannya, Liao telah menghilangkan 90% vitalitasnya. Tanganku. Huang Puxiyi menangis terseduh-seduh dan menerjang tangannya yang patah tanpa mempedulikan apapun, hanya untuk ditendang tepat di dada oleh Liao. Dengan gelombang energi spiritual Liao, pelindung dada pada pakaian pemeliharaan Huang Puxiyi meledak berkeping-keping, sebelum dia terbang mundur hampir 10 meter. Ada geraman di dalam penutup wajah Huang Puxiyi, yang kini berlumuran darah. Retakan. Liao menginjak kedua tangannya yang patah tanpa ampun. Tangan Huang Puxiyi, sang pemurni super dan jenius yang tak tertandingi, yang telah direvitalisasi oleh kehidupan dan jiwanya, kini telah berubah dari sebuah karya seni yang sempurna menjadi tumpukan daging di bawah kaki Liao. Bola mata Huang Puxiyi hampir melotot saat dia melihat pemandangan yang menghancurkan itu. Dia hampir pingsan karena marah. Kau meledakkan tanganku yang sempurna. Liao meremukkan tangan di bawahnya dengan hati-hati dan memastikan bahwa setiap jari telah digiling menjadi potongan terkecil oleh kaki besi mistik skeleton Battle Suite. Sementara dia berkata dengan santai, seseorang harus bersiap untuk kalah ketika memutuskan untuk berjudi. Aku memang kalah pertandingan hari ini. Oleh karena itu, aku akan menepati janjiku dan menghormatimu sebagai tuanku. Aku akan selalu mengingatmu sebagai tuanku, Huang Puxiyi. Dalam kasus seperti itu, sumpah darah tidak akan berpengaruh apa-apa padaku. Liao berjalan menuju Huang Puxiyi, meninggalkan jejak kaki yang dalam dan berdarah saat dia bergerak maju. Sambil tersenyum seperti burung nasar, Liao melanjutkan, saya percaya bahwa Anda pasti telah mengetahui bahwa saya adalah orang yang dapat dipercaya. Salah satu teman saya mengatakan kepada saya bahwa hal terpenting tentang kultivasi adalah kita harus dapat dipercaya. Saya menemukan kata-kata itu sangat benar. Oleh karena itu, jika aku sudah mengatakan bahwa aku akan menghormatimu sebagai tuanku, aku pasti akan melakukannya. Namun, kemarin saya juga mengatakan bahwa saya akan memotong sepasang tangan setelah kompetisi hari ini. Saya juga tidak melupakan janji itu. Jika saya mengatakan bahwa saya akan memotong beberapa tangan, saya pasti akan melakukannya. Apakah saya akan bergaul dengan penggarap lagi? Tuan, ini mungkin akan sedikit menyakitkan sebentar lagi. Tolong coba untuk menahannya. Huang Puxiyi sangat takut. Dia melambaikan tangannya yang patah dan berteriak, apa yang kamu inginkan? Berhenti di situ. Jangan mendekat. Liao mendekat selangkah demi selangkah. Kamu tidak bisa membunuhku. Ayo buat kesepakatan. Huang Puxiyi dengan cepat melanjutkan, saya memiliki banyak teknik lain yang saya miliki, termasuk trik rahasia membuat senjata jarak dekat keluarga Huang Pu dan keterampilan khusus untuk menyempurnakan bom kristal. Saya bahkan tahu sesuatu tentang teknik memodifikasi pakaian kristal di sarang laba-laba. Semua teknik ini ada di dalam otakku.
Kamu tidak akan bisa mendapatkannya jika kamu membunuhku. Oke, Li Yao terus bergerak maju. Dia menjawab dengan tenang, saya bukan orang pintar, dan saya tidak akan mampu memahami terlalu banyak teknik. Berkat bimbingan sepenuh hati Anda beberapa hari terakhir, saya telah mempelajari cukup banyak teknik untuk saya cerna untuk sementara waktu. Saya tidak serakah. Selain itu, saya sangat setia dan bijaksana. Anggap saja teknik yang tersisa sebagai persembahan korban untuk pemakaman Anda. Huang Puxiyi gemetar hebat. Dia memegangi tubuhnya dengan dua lengan yang patah dan merayap seperti ulat, sambil memohon, jangan bunuh aku. Aku bisa memberimu apapun yang kamu mau. Aku terbuka untuk negosiasi apapun. Hanya saja, jangan bunuh aku. Negosiasinya bagus. Namun, mengapa Anda tidak bernegosiasi dengan 41.524 korban tak berdosa dari ledakan berantai Anda di Skytil Domain? Li Yao tiba-tiba meledak marah. Dia berteriak dan meninju dada Huang Puxiyi, seolah tinjunya adalah dua tornado. Dalam sekejap, percikan api menari-nari, logam terpelintir, kulit bersemi, dan tulang patah. Orkestra tinju yang luar biasa mencium daging, tulang, dan organ dalam sedang dimainkan. Setiap pukulan Li Yao mengenai Huang Puxiyi dengan kecepatan yang mendekati kecepatan suara. Mereka menghancurkan setiap bagian baju besi di Huang Puxiyi dan setiap tulangnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pukulan ini untuk Sa Guowan. Pukulan ini untuk Su Hongxi. Pukulan ini untuk Tao Xiaofang. Dasar bajingan, matilah sekarang. Setelan kristal Huang Puxiyi meledak. Tubuhnya menjadi lembut sedikit demi sedikit. Dia mengejang dan berteriak pada awalnya, tapi kemudian, satu-satunya suara yang tersisa hanyalah napasnya. Li Yao meninju ribuan kali, sebelum dia tiba-tiba menarik kembali tangan kanannya. Dia mengulurkan jari tengah dan jari telunjuknya. Kecemerlangan emas dalam bentuk heliks muncul di ujung jarinya seperti piton yang tajam. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi yang menunjukkan kerinduannya akan pelukan kematian muncul di wajah Huang Puxiyi yang seperti kerangka, yang mata kirinya meledak karena pukulan tersebut. Darah dan air mata mengalir keluar, saat dia mengerang lemah. Aku baru saja memukulmu 4.722 kali. Itu balas dendam hanya untuk 4.000 jiwa yang tidak tenang, 1/10 dari keseluruhan. Mari kita balas 9/10 sisanya dengan ini. Bajingan sepertimu tidak pantas memanfaatkan energi spiritual. Aku akan membantu para korban menggali akar spiritualmu. Tidak, karena kamu adalah seorang penggarap abadi, maka milikmu akan menjadi akar abadi. Tidak, ketika akar spiritual seorang kultivator dihancurkan, mereka menjadi tidak berguna. Meskipun Huang Puxiyi tidak lebih baik dari sekantong lumpur saat ini, dia masih berteriak dengan kekuatan apapun yang tersisa. Tapi bagaimana teriakan bisa menghentikan Li Yao yang tak terhentikan? Li Yao menyeringai mengerikan dan menusukkan kedua jarinya ke tengah alis Huang Puxiyi tempat konarium satu berada. Energi spiritualnya melonjak melalui jari-jarinya dan mengamuk di dalam otak Huang Puxiyi. Akhirnya, dia merasakan benda yang sangat tebal yang terbuat dari energi spiritual. Li Yao meraung dan melengkungkan jari-jarinya untuk menggalinya. Lalu dia menariknya dengan brutal. Garis emas kusam yang tampak seperti ginseng kecil dan tembus cahaya diambil dari tengah alis Huang Puxiyi. Itu adalah akar spiritual dari penggarap tahap formasi inti. Li Yao membuka tangannya dan memegang akar spiritual emas terang di tangannya, sebelum dia meremasnya dengan erat. Setelah suara yang tajam, bintik-bintik emas cemerlang menyebar melalui ujung jari Li Yao dan menghilang ke udara. Yang merisau, Li Yao telah menghilangkan akar spiritual dari penggarap tahap formasi inti. Huang Puxiyi telah berubah menjadi seorang pria cacat tanpa akar spiritualnya. Dia berteriak 10 kali lebih sedih dari sebelumnya seolah-olah alat kelaminnya yang baru saja dirusak. Bahkan iblis di neraka terdalam pun akan gemetar ketakutan dengan darah mereka yang membeku ketika mereka mendengar jeritan seperti itu. Bunuh aku, bunuh aku. Tangannya hilang, tulangnya patah, akar spiritualnya hancur, Huang Puxiyi dilanda keputusasaan dan hanya memiliki harapan kemewahan ini. Li Yao menjilat darah di bibirnya dan tersenyum, jangan terburu-buru, guru. Anda masih memiliki nilai yang dapat dimanfaatkan oleh murid Anda. Baru saja dia menyelesaikan kalimatnya, dia meninju ke depan dan menusukkan tinjunya ke mulut Huang Puxiyi, meledakkan gigi, lidah, dan pita suaranya lebih dalam. Bagian bawah wajah kerangka kini telah berubah menjadi cekungan. Tidak ada tanda-tanda mulutnya sama sekali. Saat ini, Huang Puxiyi tidak punya tangan untuk menulis dan tidak punya mulut untuk berbicara. Dia bahkan tidak bisa merangkak karena semua tulangnya patah. Karena akar spiritualnya telah hancur, dia juga tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain melalui pemikiran telepati. Singkatnya, dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk mengirim pesan apapun ke dunia luar. Gerakan Li Yao sangat tepat. Bahkan dalam kemarahannya barusan, serangannya masih terkendali dengan baik sehingga Huang Puxiyi tidak langsung terbunuh dan setidaknya bisa sampai ke ruang med. Melihat Huang Puxiyi, yang menggeliat di samping kakinya seperti belatung, Li Yao meludahinya. Lalu dia menghela nafas panjang dan mencoba menenangkan dirinya. Dia kemudian berjalan menuju Huang Puxiaoya. Ketika dia melewati mayat Hajar Aswad dan embun putih, dia berhenti sebentar dan mengirimkan lusinan benang spiritual yang meraba-raba ke dalam saku mereka. Segera, dia menemukan 2 keping batu giok. Benang spiritual mengikatnya dan menariknya kembali ke tangan Li Yao. Li Yao bersiul dan berkata, terima kasih banyak, gendut.
Ketika dia akhirnya mencapai Huangpu Xiaoya, dia sudah menyembunyikan pakaian tempur kerangka mistiknya. Pada saat ini, asap yang memenuhi gudang akhirnya dihilangkan sedikit oleh rangkaian ventilasi kuat di langit-langit. Mulut Huangpu Xiaoya terbuka lebar sehingga telur bebek terbesar bisa dimasukkan ke dalamnya. Sebagian besar energi spiritualnya telah disegel dan oleh karena itu tidak dapat membantunya meningkatkan penglihatannya. Dia hanya melihat ledakan terjadi ketika Li Yao sedang menyempurnakan bom kristal terakhir. Kemudian, penglihatannya terhalang oleh asap, dan dia hanya bisa mendengar jeritan, yang masing-masing lebih keras dari yang sebelumnya. Dia tahu bahwa jeritan putus asa datang dari banyak penggarap abadi, bahkan termasuk Huangpu Xi sendiri. Huangpu Xiaoya sangat gugup, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah penyelamat lain sudah tiba? Hal terakhir yang dia harapkan adalah Li Yao, pengkhianat yang kotor dan tidak tahu malu, yang pada akhirnya berdiri di depannya. Jantung Huangpu Xiaoya berdebar kencang ketika dia melihat Li Yao, yang niat membunuhnya melonjak dan wajahnya berlumuran darah. Dia tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Ketika dia melihat melewati Li Yao, dia bahkan lebih terkejut. Hajar Aswad dan Embun Putih sudah mati, begitu pula keempat bawahan mereka. Huangpu Xi masih hidup, tapi dia mungkin berharap dia sudah mati. Dia menggeliat dan meronta di lantai. Apa yang terjadi? Huangpu Xiaoya terkejut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, siapa kamu sebenarnya? Li Yao menyeka darah di wajahnya dan merenung sejenak, sebelum dia menjawab dengan serius, sebenarnya, saya orang baik. Bab 525, Skema Baru. Huangpu Xiaoya benar-benar terkejut. Dia berseru, pria baik macam apa kamu? Li Yao berkedip dan berkata, masyarakat kita sedang menyaksikan ketidakjujuran dan kemerosotan moral saat ini. Ada terlalu banyak orang jahat di Lautan Bintang yang semuanya diam-diam dan tidak bermoral. Bagaimana orang baik bisa mengalahkan mereka tanpa menjadi 100 kali lebih tidak bermoral daripada mereka? Oleh karena itu, kamu boleh menganggapku orang baik yang tidak bermoral. Itu saja sudah cukup. Saya berbicara dengan Anda karena saya ingin menanyakan sesuatu. Apakah Anda mampu mengemudikan kapsul pelarian, Wild Butterfly 7? Pengangkut tingkat sapi, biasanya membawa 2 kapsul pelarian berukuran sedang dan lebih dari 10 kapsul pelarian skala kecil. Faktanya, kapsul pelarian skala kecil adalah pesawat ulang-alik yang dapat berlayar dalam ruang hampa dan memiliki teknologi sirkulasi mandiri tertentu. Li Yao telah mengetahui selama pekerjaan pemeliharaannya kemarin bahwa kapsul pelarian skala kecil yang ditempatkan pada kapal induk ini adalah Wild Butterfly 7. Kapsul pelarian tersebut dimodifikasi dari pesawat ulang-alik bersenjata. Masing-masing dapat menampung 3 penumpang dan melayang di luar angkasa selama lebih dari sebulan. Kecepatan dan ketangkasan mereka juga sangat memuaskan. Kecuali waktu kerja mereka yang relatif singkat, tidak ada kekurangan yang berarti bagi mereka. Tampaknya para penggarap abadi khawatir bahwa penggarap akan mengejar mereka. Oleh karena itu, mereka membawa kapsul pelarian terbaik. Orang baik yang tidak bermoral. Huangpu Xiaoya agak tersesat. Dia mengangguk tanpa sadar. Ya, tentu saja. Mengapa kamu menanyakan hal itu? Apakah kamu membunuh mereka semua? Bukankah kemampuan tempurmu berada di level awal tahap fondasi bangunan? Bagaimana kamu membunuh Hajar Aswad dan Do Putih? Jika kamu benar-benar seorang kawan, kenapa kamu masih menjaga penghalangku? Li Yao berbalik dan mulai mendekorasi gudang. Dia menyeret mayat-mayat itu ke lokasi yang sesuai terlebih dahulu. Kemudian, dia mengambil banyak bom kristal dari Cosmos Ring miliknya. Sebagai pembom gila, bom kristal ini telah disiapkan sejak lama dan disimpan di dalam cincin kosmos miliknya jika diperlukan. Tapi karena Su Zhaoshen mengawasinya dengan cermat setelah dia naik ke kapal, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengakses kosmos ring miliknya. Saat ini, dia akhirnya bebas mengaturnya sesuai keinginannya. Sambil bekerja dengan sibuk, Li Yao menjelaskan, saya tidak bisa membebaskan Anda sekarang. Jika saya melakukannya, orang lain akan curiga. Tetaplah di dalam sebentar lagi. Tunggu sampai kita bertunangan dengan Feng Yuzhong dan perkumpulan Great Hon Exo besok. Huangpu Xiaoya melototkan matanya dan berseru kaget, apa? Kamu akan menanyakan masalah Feng Yuzhong dan bersatu kembali dengan perkumpulan Great Hon Exo. Jangan konyol, biarpun kamu cukup kuat untuk mengalahkan semua musuh di sini, lalu kenapa? Perkumpulan Great Hon Exo dikelilingi oleh setidaknya 5 kapal yang di dalamnya tidak hanya terdapat bajak laut luar angkasa yang buas tetapi juga banyak penggarap abadi misterius lainnya. Belum lagi Feng Yuzhong sendiri adalah seorang penggarap di tingkat menengah, jika bukan tingkat tinggi, dari tahap formasi inti. Apakah kamu berharap untuk melawan mereka semua sendirian? Apa bedanya dengan hasil pertarungan? Lagi pula, apakah menurutmu awak kapal induk ini buta? Mereka akan mengabaikan pembunuhan di sini dan mendengarkan perintahmu dengan baik. Mungkin kamu mampu membunuh mereka semua, tapi lalu bagaimana? Tanpa peta, bagaimana kamu bisa menemukan penjara badai di Lautan Bintang yang luas? Bahkan jika kamu menemukannya secara ajaib, apakah menurutmu mereka tidak memiliki kata-kata aman atau tindakan pengamanan lainnya? Aku khawatir kamu akan dibombardir bahkan sebelum kamu mendekat. Apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Li Yao tidak tergerak. Dia sibuk seperti lebah selama hampir 20 menit dan akhirnya menyelesaikan semua dekorasi. Dia menyeret apapun yang tersisa dari Huangpu Xi ke dalam ruang anti ledakan tempat Hajar Aswad dan Embun Putih berada, sebelum dia menendangnya ke sudut dan mengatur susunan rune pertahanan pada level tertinggi.
Sua, 7 lapis perisai emas segera muncul di luar ruang anti ledakan. Kamu mengatakan sesuatu pagi ini yang sangat aku sukai. Liao menyipitkan matanya dan melihat keluar, sambil menghitung lokasi, sudut, dan efek setelah ledakan yang akan terjadi. Dia berkata dengan lembut, bahkan jika alam semesta ini benar-benar tidak lebih dari hutan yang brutal, berdarah, dan gelap, kami para penggarap akan membakar semua yang kami miliki hanya untuk mengeluarkan satu percikan lemah dalam kegelapan. Tak peduli betapa lemahnya setiap percikan api, betapa pendeknya umurnya, betapa kecilnya, selama percikan api itu terus mengalir, maka suatu hari, salah satu dari percikan api itu akan menyalakan sumbu, dan sumbu itu akan menyalakan beberapa cabang tumbang, dan cabang-cabang itu akan membakar setiap pohon terakhir di hutan. Pada akhirnya, percikan api terkecil sekalipun pada akhirnya akan menyulut hutan gelap dan menerangi seluruh dunia. Bahkan jika kemungkinannya hanya 1 miliar, aku masih akan mengumpulkan 10.000% keberanianku untuk menyalakan api. Ledakan. Dengan pemikiran telepati, bom kristal yang ditanam di berbagai lokasi gudang dipicu secara bersamaan. Serangkaian ledakan yang memekakkan telinga bergema tanpa henti. Meski berada di dalam ruang anti ledakan, Huangpu Xiaoya masih merasa kepalanya pusing, dan pendengarannya hilang untuk sementara. Jantung Huangpu Xiaoya berdebar kencang. Dia telah mengucapkan kata-kata persis seperti itu di pagi hari. Namun rasanya sangat berbeda ketika kata-kata itu diucapkan dari mulut Li Yao dengan suara laki-laki yang rendah dan kasar. Pernyataannya terdengar tidak berdasar dan hanya sesuatu untuk menghibur dirinya dalam keputusasaannya. Namun, ketika Li Yao mengucapkannya, dia merasa bahwa pria itu benar-benar akan berhasil. Sangat mungkin mereka bisa menerangi seluruh alam semesta. Apa sebenarnya dia? Garis besar Li Yao adalah satu-satunya hal yang dapat dibedakan dalam kegelapan. Melihat garis besarnya, Huangpu Xiaoya agak terkejut. Sesaat kemudian, ketika api yang dipicu ledakan masih menyabotase gudang, Li Yao berlari keluar. Dia memeriksa mayatnya terlebih dahulu. Semuanya hancur berkeping-keping. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui penyebab kematian mereka tanpa memeriksanya dengan cermat. Dia kemudian mengambil pedang perang yang hampir meleleh dan membawanya di bahunya. Dia juga mengumpulkan banyak debu dan abu dan mengecat wajahnya menjadi abu-abu. Akhirnya, dia melangkah ke sudut, membuka alarm di dinding dan menghancurkannya. Alarm berbunyi di seluruh operator. 3 menit kemudian, ketukan mendesak terdengar dari gerbang gudang. Mengambil napas dalam-dalam, Li Yao mengeluarkan bom kristal lainnya. Dia menimbangnya dan meletakkannya di samping dirinya. Lalu, dia mengertakkan gigi dan memicunya. Ledakan. Dia segera diselimuti api sungguhan. Separuh tubuhnya terbakar hebat. Huangpu Xiaoya menangis kaget. Dia belum pernah melihat orang yang cukup brutal untuk mengebom dirinya sendiri sebelumnya. Apa yang akan dia lakukan? Setelah mendengus, Li Yao terhuyung ke gerbang dengan tubuhnya terbakar dan membukanya, mengeluarkan sisa kekuatannya. Penggarap abadi berdesakan di depan pintu. Mereka semua adalah awak kapal induk. Kebanyakan dari mereka bukanlah penggarap abadi tipe pertempuran. Mereka hanya bertugas mengemudikan kapal luar angkasa dan menganalisis rute pelayaran. Mereka semua tercengang melihat pemandangan mengerikan di dalam gudang. Li Yao berteriak tanpa henti dan berguling-guling di tanah di depan mereka. Cepat matikan apinya, teriak kapten kapal induk. Sesaat kemudian, kumpulan kabut es disemprotkan ke Li Yao, yang segera memadamkan api di sekujur tubuhnya. Sekilas, Li Yao sudah setengah matang. Separuh wajahnya terbakar dan menghitam. Dia tidak bisa terlihat lebih buruk lagi. Apa yang terjadi? Apakah ada yang salah dengan bom kristal yang mereka sempurnakan? Kepala kapten berantakan. Dia sangat menyadari pertandingan antara Huangpu Xiyi dan Li Yao. Namun, keduanya adalah ahli pemurnian yang berpengalaman. Banyak tindakan keselamatan juga telah diterapkan di dalam gudang. Seharusnya tidak ada kecelakaan sama sekali. Dilihat dari kerusakan gudangnya, pasti akibat ledakan berantai dengan puluhan bom. Itu bukan kesalahan. Itu memang disengaja. Itu pengkhianatan. Li Yao berteriak putus asa, Huangpu Xiyi mengkhianati kuil abadi. Dia sengaja memasang begitu banyak bom untuk meledakkan kita semua. Semua anggota kru tercengang. Kapten itu bahkan lebih terkejut lagi. Dia mundur selangkah tanpa sadar dan mencengkeram pedang yang tergantung di pinggangnya, sementara dia berkata dengan tegas, itu tidak mungkin. Tuan Huangpu selalu setia kepada kuil dewa selama bertahun-tahun mengabdi. Dia sudah lama memutuskan untuk berjalan di jalan keabadian. Tidak mungkin dia membelot dari tujuan kita. Apa yang terjadi sekarang? Ike. Li Yao meringis dan menangis, bagaimana aku tahu apa yang terjadi? Di tengah-tengah kompetisi antara Huangpu Xiyi dan aku, sebuah ledakan hebat tiba-tiba terjadi. Seorang lelaki tua dengan rahang tajam terlempar keluar dari udara. Kemudian, lelaki tua yang terluka parah itu menuduh Huangpu Xiyi dengan marah, mengatakan bahwa dia menipu organisasi kita demi kebaikannya sendiri. Setelah saya mendengarkan dalam waktu lama, pada dasarnya saya menemukan keseluruhan cerita. Huangpu Xiyi telah mengeluarkan semua orang dengan tujuan merekrut anggota baru untuk organisasi kami. Huangpu Xiaoya adalah salah satu kandidatnya. Tetapi kenyataannya, yang dia inginkan hanyalah tangan Huangpu Xiaoya. Dia hanya berharap mendapatkan sepasang tangan baru. Perjalanan ini menghabiskan sumber daya organisasi yang sangat besar, tapi ternyata itu untuk keuntungannya sendiri, yang tidak dia jelaskan sebelumnya. Hal itu dilarang keras di organisasi kami.
Tetapi karena suatu alasan, lelaki tua berahang tajam itu menemukan rahasianya. Keduanya sepertinya telah membuat kesepakatan rahasia tertentu. Orang tua itu menutupinya untuk Huang Puxiyi, dan Huang Puxiyi harus memberinya sesuatu sebagai imbalan. Tetapi ternyata, Huang Puxiyi hanya menipu dan menghentikannya. Dia sebenarnya membuat rencana lain untuk menutup mulut lelaki tua itu untuk selamanya. Namun, lelaki tua itu lebih waspada daripada yang diperkirakan Huang Puxiyi. Ledakan ini tidak membunuhnya tetapi hanya melukainya dengan parah. Dalam kemarahan dan rasa malu, orang tua itu memberitahu semua orang yang hadir tentang apa yang terjadi. Dia juga mengatakan bahwa Huang Puxiyi pasti sudah dikutuk. Ketika mereka kembali ke markas dan bertemu dengan Raja Teratai akan membuatnya memohon untuk dieksekusi. Huang Puxiyi berubah menjadi sangat menakutkan ketika dia mendengar hal itu. Dia tertawa terbahak-bahak dan mengatakan bahwa, jika dia dikutuk, dia bisa menggunakan teman dalam perjalanannya ke neraka. Pada akhirnya, aku tidak bisa melihat apapun untuk sesaat. Saat aku kembali menjadi diriku sendiri, semuanya sudah menjadi seperti sekarang. Bab 526, menakut-nakuti semua orang. Kata-kata Liao menimbulkan keributan di antara para anggota kru. Wajah sang kapten muram, tapi dia tidak memegang pedangnya sekencang sebelumnya. Faktanya, dia sudah lama menganggap misi perekrutan ini agak aneh. Kuil Dewa telah bersembunyi di balik bayang-bayang sektor bintang terbang selama bertahun-tahun. Itu memiliki prosedur standar dengan tingkat keberhasilan yang cukup memuaskan dalam hal mengkonversi penggarap. Namun kali ini, untuk merekrut sosok penting seperti Huang Puxiaoya, seluruh prosesnya berjalan cukup terburu-buru. Selain itu, fakta bahwa Huang Puxiyi terburu-buru memotong tangan Huang Puxiaoya dan mengambilnya sebagai miliknya juga jelas bagi kapten serta pimpinan kapal luar angkasa. Kapten telah meragukannya selama beberapa waktu, tetapi dia memilih untuk tidak mengganggu penyuling terkenal itu dan tidak terlalu memikirkannya. Namun, mendengar kata-kata Liao, dia memikirkan semuanya dan menyadari bahwa mungkin benar bahwa Huang Puxiyi memanfaatkan sumber daya organisasi demi kebaikannya sendiri. Namun demikian, apakah hal itu cukup menimbulkan perselisihan internal? Sang kapten sangat menyadari bahwa Su Jiushen sangat cerdas dan setia kepada Raja Teratai. Memeras Huang Puxiyi sepertinya bukan sesuatu yang akan dia lakukan. Juga, ledakan berantai itu begitu kuat sehingga semua orang diledakkan. Kecelakaan ini berbau kecurigaan. Saat ini, salah satu awak kapal yang masuk untuk memeriksa situasi berteriak, "Kapten, Tuan Huangpu masih hidup." Liao berhenti dan beristirahat sejenak, sebelum melanjutkan. Orang tua berahang tajam itu menghajar Huang Puxiyi hingga jatuh, tetapi Huang Puxiyi tidak terbunuh. Sejauh yang saya bisa lihat, peralatan medis di kapal tidak cukup untuk menyembuhkannya. Kita harus kembali ke Feng Yuzhong sesegera mungkin dan merawatnya dengan fasilitas medis di kapal perang besar. Kalau begitu, Anda bisa menginterogasinya, dan kamu akan tahu bahwa aku mengatakan yang sebenarnya. Kapten itu menyipitkan mata dan ragu-ragu. Ini hanya cerita dari sisi Anda. Tidak ada cukup bukti sama sekali. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa kita harus menemukan Feng Yuzhong dan merawat Huang Puxiyi di fasilitas medis yang tepat. Liao merasa kesal, jari-jarinya gemetar dan menunjuk ke arah tubuh dan wajahnya yang menghitam, sementara dia menangis, lihat saja dampak ledakan itu padaku. Apakah aku berpura-pura semua lukaku? Kaptennya adalah pria yang penuh perhatian. Dia masih merasa ada yang tidak beres dengan situasinya. Merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengatakan bahwa Anda berbohong. Namun, kecelakaan itu memang membawa banyak hal yang mencurigakan. Mungkin masih ada beberapa latar belakang yang tidak kita ketahui. Saya sarankan kami berlabuh selama beberapa hari dan memberikan perawatan awal kepada Huang Puxiyi dengan apapun yang kami miliki terlebih dahulu. Bagaimana statusnya sekarang? Hah, semua tulangnya patah. Lalu, dalam beberapa hari, beberapa tulangnya pasti bisa pulih. Dia akan bisa mengirimkan beberapa informasi saat itu. Jika tidak ada yang salah dengan perkataanmu, kita bisa pergi dan menyusul Feng Yuzhong saat itu. Kita tidak akan terlambat. Itu tidak cukup. Kita akan terlalu terburu-buru. Kenapa aku tidak menjelaskan semua yang terjadi di sini pada Feng Yuzhong dan memintanya untuk memutuskan? Semuanya akan diperbaiki. Liao menatap sang kapten untuk waktu yang lama, sebelum dia tiba-tiba menjadi marah dan menerjang sang kapten, melambaikan pedangnya. Dia berteriak seperti binatang buas, saya bergabung dengan kuil dewa dengan risiko diburu oleh penggarap. Saya belum mendapatkan manfaat apapun, tetapi saya hampir hancur berkeping-keping, dan kalian para bajingan meragukan saya. Petik 2. Pedang itu ditebas ke depan, aura bilahnya mengamuk. Kaptennya adalah seorang penggarap abadi tipe admin, tidak mungkin dia bisa menahan serangan gila seperti itu. Kepalanya yang besar melayang ke udara. Darah mengucur dari lehernya. Dia tidak memasang ekspresi kaget sampai kepalanya jatuh ke tanah. Dia telah membunuh kaptennya. Semua anggota kru di dekatnya basah kuyup oleh darah. Mereka semua tercengang dan terintimidasi. Mundur, mereka memandang Liao dengan ketakutan. Banyak dari mereka telah mengeluarkan peralatan sihir agresif mereka. Liao mengayunkan pedangnya untuk membersihkan noda darah di atasnya. Dia dilingkari dalam getaran yang sangat marah yang dimiliki oleh seorang penggarap di tahap fondasi bangunan tingkat tinggi. Dengan wajah yang mengerikan, dia mengarahkan jarinya ke arah anggota kru dan berteriak, di mana wakil kapten? Datang dan bicara padaku.
Banyak ahli di kapal induk telah terbunuh oleh Crystal Sweet Killer, milik Liao dalam penyergapan palsu dari Furious Bears Union. Tadi, banyak juga yang diledakkan di gudang. Hampir semua ahli dan pimpinan terbaik telah dieksekusi. Bahkan kaptennya telah meninggal. Anggota kru yang tersisa hanyalah kentang goreng kecil. Semua orang saling memandang dengan bingung, tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Liao dan apakah dia teman atau musuh. Namun, ada satu hal yang mereka yakini, mereka jelas bukan tandingan tukang daging berdarah dingin ini. Untuk sesaat, kedua pihak menemui jalan buntu. Liao sangat marah. Dia melemparkan pedangnya ke lantai dan menunjuk ke hidung semua orang, sambil berteriak, apakah kalian semua idiot? Jika aku berbohong sekarang dan sebenarnya akulah yang membunuh semua orang di dalam gudang, mengapa aku tidak membersihkan kalian semua? Sekali dan untuk selamanya setelah aku mengurus kaptennya. Jika aku benar-benar mampu menyelesaikan Hajar Aswad dan Embun Putih, siapa di antara kalian yang mungkin bisa menahan salah satu seranganku? Tidak berguna, sama sekali tidak berguna. Bagaimana sebenarnya kamu dilatih di kuil dewa? Aku benar-benar menyesali pilihanku sekarang. Para anggota kru berkedip dan memikirkan kata-katanya, itu masuk akal. Jika Liao benar-benar musuh yang telah membunuh Hajar Aswad, Embun Putih, Huang Puxiyi, dan bahkan Su Jiushen, apakah dia punya alasan untuk membiarkan mereka tetap hidup? Itu sama sekali tidak masuk akal. Sesaat kemudian, seorang pria kekar seperti bakso berlari mendekat sambil terengah-engah. Mayat kaptennya yang tanpa kepala membuatnya berseru kaget, cemas. Sebagai kapal induk tanpa daya tembak yang memadai, peringkat kapal luar angkasa ini relatif rendah bahkan di kuil dewa. Kapten dan wakil kapten tentu saja bukanlah ahli terbaik. Faktanya, wakil kapten hanyalah seorang penggarap abadi tipe admin di tingkat awal tahap fondasi bangunan. Situasi rumit seperti itu telah membuatnya berkeringat berminyak. Apakah kamu wakil kapten? Tahukah kamu siapa aku? Tuntut Liao dengan dingin, yang kesuraman dan kemarahannya langsung menelan wakil kapten. Bagian kanan wajahnya hitam dan merah, dengan uap yang keluar tanpa henti. Dia sangat terlihat menakutkan. Bersamaan dengan amarahnya, yang sepertinya terus-menerus akan meledak lagi, wakil kapten itu ketakutan. Kakinya gemetar, dia tergagap, Tuan Liao. Tentu saja dia tahu siapa Liao. Dia telah menyaksikan langsung penampilan gila Liao di seminar pedang Bukit Langit. Dia sangat terkejut hingga rahangnya hampir jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal orang gila yang bisa mengukir keping kristal dengan tangan supersonik? Selain itu, karena Liao terlibat dalam pekerjaan pemeliharaan kapal luar angkasa, kesetiaannya pasti lulus ujian tanpa masalah. Liao mengendus dan menatap wakil kapten itu dari bawah hidungnya. Aura di sekelilingnya melonjak seperti letusan gunung berapi karena dia sama sekali tidak menyembunyikan besarnya energi spiritual seorang penggarap di tahap fondasi bangunan tingkat tinggi. Dia berteriak, kultivasiku dalam seni pemurnian telah mencapai tingkat tinggi tahap fondasi bangunan. Ketika saya makan dengan baik dan tidur nyenyak, bahkan dapat melambung ke puncak tahap fondasi bangunan. Saya adalah seorang jenius yang tak tertandingi dan benar-benar berbeda darimu, omong kosong tak berguna. Saat ini, saya adalah orang dengan budidaya tertinggi, bukan? Jika demikian, Anda semua akan mendengarkan perintah saya mulai sekarang. Hehe, begitu banyak orang yang tewas dalam kecelakaan itu. Bahkan Huang Puxiyi telah menjadi cacat. Berapa banyak ahli penyulingan yang masih dimiliki Raja Teratai saat ini? Begini saja, saat aku kembali ke markas kuil dewa, aku pasti akan dihargai oleh Raja Teratai, dan aku akan maju ke tahap formasi inti dalam beberapa tahun. Aku mungkin salah membunuh kapten kapal induk secara mendadak, tapi lalu kenapa? Dengarkan aku baik-baik, pecundang. Saat ini, lukaku terasa sakit, dan suasana hatiku sedang tidak baik. Siapapun yang membuatku kesal, pergi lagi, aku akan membunuh. Seolah-olah angin dingin baru saja bertiup melalui jalan setapak, udaranya hampir membeku. Semua orang gemetar tak terkendali. Liao tidak salah. Dengan keahliannya dalam seni pemurnian, jika dia menjadi anggota kuil dewa, dia pasti akan menjadi tokoh penting dalam organisasi. Selain itu, berbeda dengan profesi lain, pemurni sangat mudah berteman atau mencari perlindungan dari pakar lain. Liao mahir dalam menyempurnakan pedang. Cukup banyak ahli di bawah komando Raja Teratai yang menggunakan pedang sebagai senjatanya. Jika Liao meluangkan waktu untuk membuat beberapa pedang yang tak ada bandingannya untuk mereka, dia pasti akan menyukai mereka. Dalam beberapa bulan, dia akan menemukan banyak koneksi dalam organisasi dan menjadi orang yang berkuasa dan berpengaruh. Wakil kapten dan anggota kru berada di hierarki paling bawah. Sanggupkah mereka main-main dengan orang yang begitu jengkel dan mematikan itu? Menilai dari kesombongan dan kesempitan pria itu, bahkan jika dia tidak langsung membunuh mereka, pasti akan ada pembalasan di kemudian hari. Ditatap oleh mata Liao yang tidak menyenangkan selama lebih dari setengah menit, wakil kapten akhirnya tidak tahan lagi dan bertanya dengan ragu, apa yang kamu inginkan? Liao menggertakkan giginya. Apa yang kuinginkan? Aku ingin bertemu Feng Yuzhong secepat mungkin. Juga, lemparkan Huang Puxiyi ke dalam ruang medis. Selama dia masih hidup, itu akan baik-baik saja. Saat kita bertemu Feng Yuzhong, kita bisa mengantarkannya dan lihat bagaimana cara memperlakukannya. Wakil kapten merasa lega. Tuntutan Liao tidaklah keterlaluan. Dia juga berharap bisa menyusul Feng Yuzhong secepat mungkin, sehingga dia bisa terbebas dari kentang panas itu. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengangguk dan menjawab, baiklah.
Kita akan melaju dengan kecepatan penuh dan bergabung dengan Feng Yuzhong. Bagus sekali. Liao melangkah maju tanpa memandangnya dan memerintahkan, saya memerlukan beberapa dokter untuk memberi saya perawatan sederhana. Cepatlah, ada hal lain yang harus saya lakukan. Wakil kapten bingung. Dia bertanya, hal apa? Liao memelototinya dan meninggikan suaranya. Lakukan pemeriksaan lengkap pada operatornya, tentu saja. Huang Puxi adalah orang gila yang dulunya merupakan pemurni terkuat di kapal induk. Dia memiliki desain struktur seluruh kapal luar angkasa. Siapa yang tahu berapa banyak bom kristal yang telah dia tanam sejak dia ditangkap karena putus asa? Syukurlah, dia sudah dipukuli hingga di ambang kematian sebelum dia sempat memicu semua bom. Kalau tidak, kita semua akan terbakar menjadi abu dan menjadi debu di lautan bintang. Bawakan aku desain detail struktur kapal luar angkasa. Aku sudah berlatih dengan bajingan tua itu selama beberapa hari dan mengetahui satu atau dua hal tentang gaya bom kristalnya. Dalam setengah hari, aku akan menemukannya keluarkan semua harta karun yang dia sembunyikan di sudut kapal luar angkasa. Tunggu apa lagi? Cepat keluar. Jika Huang Puxi memasang bom waktu di kapal luar angkasa, yang bisa diledakkan secara otomatis, katakanlah, 30 menit, kita semua akan kacau. Bab 527, Ruang Pendarahan. Setelah semua anggota kru diberhentikan dan wakil kapten kembali ke kokpit, setelah dimarahi, Liao akhirnya menghela nafas lega dengan mata setengah tertutup. Dia tahu bahwa dia telah memenangkan pertaruhan itu, untuk saat ini. Dia tidak khawatir wakil kapten dan awak kapal akan mempertanyakan perkataannya. Lagi pula, kemampuannya lebih tinggi dari orang lain, dan dia nampaknya sangat marah hingga dia akan membunuh semua orang yang tidak menaatinya. Didorong oleh naluri bertahan hidup mereka hanya bisa mempercayainya sebagai seorang penggarap abadi sejati untuk mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri, betapapun ilusinya itu. Satu-satunya hal yang membuat Liao khawatir adalah, jika ada sistem pengawasan di dalam gudang, kokpit akan dapat melihat apa yang terjadi di sana melalui kamera kristal secara instan. Kemudian, kisahnya yang disusun dengan cermat akan terlihat jelas bahkan sebelum diceritakan. Tapi kemungkinannya sangat rendah. Gudang tersebut adalah tempat Huang Puxi menyempurnakan bom kristalnya. Bom kristal adalah keahlian terbaiknya. Sangat mungkin bahwa banyak teknik rahasia digunakan selama pemurnian, dan struktur, formula, dan rasio bahan surgawi dan harta karun bumi di banyak bom kristal adalah rahasia besar. Sebagai seorang penyuling, Liao sangat menyadari tabu ketika penyuling melakukan pekerjaannya. Mereka sering membenci mata-mata orang lain ketika mereka sibuk membuat peralatan sihir. Seminar pedang Skytil adalah kompetisi bagi para penyuling muda yang berusia di bawah 40 tahun, dan ini sudah merupakan kontes pemurnian paling profesional di sektor bintang terbang. Salah satu alasan terbesarnya adalah para penyuling terkenal dan berpengalaman yang berusia di atas 40 tahun dan memiliki lebih banyak keahlian tidak bersedia memperlihatkan keterampilan terbaik mereka di depan semua orang. Komunikasi dalam Nexus spiritual adalah satu hal, tetapi menunjukkan keterampilan mereka yang sebenarnya di dunia nyata adalah hal lain. Bahkan penyuling yang paling berpikiran terbuka pun mungkin menyimpan beberapa seni rahasia untuk diri mereka sendiri. Itu sangat masuk akal. Selain itu, Huang Puxi bukanlah seorang penggarap sederhana tetapi seorang penggarap abadi yang egois. Bagaimana dia bisa mengambil risiko teknik pribadinya bocor? Jika rekaman dirinya sedang memurnikan bom kristal disalin dan dikirim ke penyuling lain di kuil dewa, kemungkinan besar mereka akan memperkirakan teknik terbaik Huang Puxi dari rekaman tersebut. Oleh karena itu, Liao memperkirakan bahwa, meskipun ada sistem pengawasan di dalam gudang, gambar tersebut hanya akan dikirim ke prosesor kristal milik Huang Puxi. Orang lain tidak akan memiliki akses sama sekali. Itu sebabnya dia cukup berani untuk mengatakan kebohongan yang terang-terangan. Saat ini perkiraannya terbukti benar, Liao merasa sangat lega. Namun segera setelah itu, dia mendengus, dengan warna gelap muncul di wajahnya. Kutukan yang diciptakan lelaki tua berahang tajam itu setelah kematiannya mengamuk dan menyabotase tubuh Liao. Liao menggigit giginya begitu keras hingga hampir retak. Keringat dingin mengucur di keningnya. Dia merasakan 9 ular hitam mencabik-cabik dan melahap pembuluh darah dan sarafnya. Ribuan anak panah sepertinya menembus jantungnya, dan dia sangat menderita. Liao sengaja membuka otaknya beberapa kali, berharap bisa menarik 9 ular itu ke kepalanya dan menghadapinya dengan memanfaatkan kekuatan jiwa Ouyezi yang sangat besar. Namun, kutukan itu sepertinya adalah makhluk hidup dan memiliki rasa bahaya yang kuat. Ular-ular itu berkeliaran di tepi otaknya dan, merasakan ancaman di sana, kembali ke anggota tubuh dan organ dalamnya tanpa ragu-ragu, melanjutkan malapetaka mereka. Syukurlah, Liao telah mewarisi benih spiritual, Dewa Besi, Yanba, seorang fundamentalis tubuh, dan telah membangun tubuhnya dengan teknik 1000 tempering 100 pemurnian, sebuah keterampilan rahasia dari 40.000 tahun yang lalu. Tubuhnya begitu kokoh sehingga ia hampir bisa disebut sebagai praktisi setengah tubuh. Kalau tidak, dia akan berguling-guling di tanah karena rasa sakit yang luar biasa. Roh jahat laba-laba hitam, kematian sebelum kutukan. Sungguh mengesankan. Liao mengepalkan tangannya dan meninju dada dan perutnya sendiri. Energi spiritualnya melonjak dan menekan kutukan itu untuk sementara. Dia memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan selanjutnya. Tidak ada waktu untuk mengatasi kutukan jahat itu. Dia hanya bisa menekannya untuk sementara. Setelah dia menerima desain struktural rincin dari seluruh kapal induk, Liao menelusurinya dan mengamati kapal luar angkasa itu.
Ketika dia menemukan sebuah bom kristal dari celah antara dua tabung di kabin tertentu, yang telah dijadwalkan untuk meledak 15 menit kemudian, wakil kapten dan para awak kapal semuanya berkeringat ketakutan. Mereka sepenuhnya melepaskan kekhawatiran mereka dan mempercayai Liao. Liao memanfaatkan kesempatan itu dan mengambil alih wewenang pemeliharaan kapal induk. Dia mengirim sisa penyulingan ke lokasi yang tidak penting untuk pekerjaan perbaikan. 20 menit kemudian, kemarahan yang lemah terdengar di atas kokpit. Tempat itu baru saja diperiksa oleh Liao, yang menemukan 3 bom kristal kuat di sana. Tidak bagus. Sebuah ledakan terjadi di ruang transmisi pemikiran telepati. Susunan rune pemikiran telepati kita telah dihancurkan. Kita tidak dapat mengirim pesan ke dunia luar sekarang. Wakil kapten mengerutkan kening saat dia membaca laporan kerusakan. Di sampingnya, Liao, sebagai penjabat manajer pemeliharaan, menerima laporan yang sama. Wajahnya juga mengerikan, saat dia mengertakkan gigi. Huangpu sialan. Aku tak menyangka dia begitu licik. Salah satu bom kristal yang dia sembunyikan pasti luput dari perhatianku. Mendengar itu, wakil kapten langsung menghiburnya. Tuan Liao, Anda telah menemukan begitu banyak bom kristal. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa di antaranya terlewatkan. Tanpa Tuan Liao, seluruh kokpit akan hancur, dan bukan hanya ruang transmisi pikiran telepati yang tidak berarti. Liao mendengus dan melanjutkan. Apa status kita saat ini? Kita tidak bisa lagi mengirim pesan ke dunia luar. Wakil kapten berkata, itu benar. Kami dapat menerima pemikiran telepati dari penjara Storm, namun kami tidak dapat mengirimkan pesan pemikiran telepati terperinci dalam jarak yang begitu jauh untuk melawan gangguan di Lautan Bintang. Namun, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu, Guru Liao. Kita dapat menyalakan sinar cahaya yang cukup besar di sekitar pembawa. Dengan menampilkan sinar mistik dalam berbagai warna dan frekuensi berbeda, kita dapat mengirimkan pesan sederhana. Ini disebut semafore. Melalui kamera kristal super besar yang dibuat khusus, kapal luar angkasa lain dapat membaca tanda-tanda kita selama mereka mengetahui lokasi spesifik kita meskipun jarak kita puluhan ribu kilometer satu sama lain. Tetapi semafor biasanya sangat sederhana. Ia hanya dapat menggambarkan lusinan negara bagian tertentu tempat kita berada. Liao mengangguk dan bertanya lagi, apa kabar terbaru tentang Feng Yuzhong? Wakil kapten menjawab, kami telah menerima pesan dari penjara Storm tanpa henti. Dalam pertempuran setengah jam yang lalu, 5 kapal perang penjara Storm, termasuk Blood Rain, andalan geng bajak laut yang dipimpin oleh Feng Yuzhong sendiri, telah menggigit tanduk emas masyarakat Exo tanduk besar dengan erat. Goldhorn tidak berperang sendirian. 2 kapal perang lainnya dari Sekte Budidaya tidak kembali untuk mempertahankan pangkalan mereka dan membentuk armada kecil bersama dengan Goldhorn. Mereka masih berusaha melawan. Namun, kami sudah lama bersiap untuk serangan itu. Setelah penyergapan, salah satu kapal perang musuh pada dasarnya hancur, dan 2 kapal luar angkasa lainnya juga rusak parah. Sistem tenaga mereka telah sangat lemah. Mereka tidak dapat melakukan serangan apapun, lompat luar angkasa atau meningkatkan kecepatan mereka, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Kami telah mendeteksi banyaknya pikiran telepati yang dikirim ke berbagai arah. Mereka pasti mengirimkan sinyal bahaya. Namun, para penggarap yang mengintai di dekat mereka semua telah dibutakan oleh serangan kami sebelumnya dan telah kembali untuk mempertahankan pelabuhan atau markas induk mereka. Karena terburu-buru untuk kembali, mereka membuang banyak energi spiritual dan bahan bakar. Bahkan jika para penggarap ini kembali sekarang, mereka harus mengisi ulang persediaan mereka. Diperlukan setidaknya 3 hari sampai gelombang bala bantuan pertama tiba. Tapi kita akan melahap 3 kapal luar angkasa dalam 2 hari. Mengetahui bahwa mereka tidak mempunyai alternatif lain, serangan terakhir perkumpulan Exo tanduk besar cukup hebat. Penjara badai juga mengalami banyak kerusakan. Mereka berharap kita dapat bergabung dengan mereka secepat mungkin sehingga Huang Pusiyi dapat memperbaiki kerusakan yang terjadi, jas kristal dan memulihkan kemampuan tempur mereka dengan keterampilannya yang mahir. Mereka juga merencanakan Su Zhaoshan untuk menyelinap ke kapal luar angkasa musuh dan membunuh tokoh-tokoh penting dengan kemampuan sembunyi-sembunyinya dari dalam. Namun, ternyata, wakil kapten tertawa malu. Mengambil napas dalam-dalam, Liao menutup matanya, bola matanya bergerak dari sisi ke sisi. Dia mengangguk dan berkata, dimengerti. Huang Pusiyi mungkin telah dinonaktifkan, tapi masih ada aku. Aku juga bisa memperbaiki pakaian kristal. Ini akan menjadi waktu pertunjukanku. Berapa lama lagi kita akan bergabung dengan Feng Yuzhong? Segera, sekitar 10 jam lagi, kami akan menghubungi Anda. Faktanya, jarak antara kita sudah cukup pendek sehingga kita bisa mendeteksi gelombang spiritual yang lemah dari gambar yang diumpankan oleh kamera kristal super besar. Silakan lihat, Guru Liao. Wakil kapten membawa Liao ke panel kendali dan menunjuk ke arah sinar raksasa. Mungkin karena penyaringan kamera kristal, alam semesta yang terlihat dalam pancaran cahaya berwarna merah samar-samar, seolah-olah semua bintang berdarah. Di bagian terdalam alam semesta, titik cahaya lemah muncul sesekali, memantul dengan keras seperti percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Apakah itu medan perang kita? Kecemerlangan yang mempesona bersinar di dalam mata Liao yang dalam dan gelap. Wakil kapten menyeringai. Ya, dan kuburan perkumpulan Great Horn Exo. Liao bahkan menjadi lebih sibuk dalam 6 jam berikutnya. Dia berkeliaran di setiap sudut kapal induk, mencoba yang terbaik untuk mencari kemungkinan bom kristal yang ditinggalkan oleh Huang Pusiyi.
Dia memberikan perhatian khusus pada bagian-bagian penting dari kapal induk, seperti kompartemen mesin, ruang penyimpanan kristal, gudang senjata, dan tempat-tempat lainnya. Dia bahkan mengusir staf yang bekerja di dalam kabin berkali-kali, mengklaim bahwa dia akan melakukan pemeriksaan penuh di kabin dengan seni rahasianya, yang tidak boleh disaksikan oleh orang lain. Dia baru saja membunuh kaptennya. Niat membunuh di tubuhnya belum sepenuhnya hilang. Anggota kru biasa, yang berada di tahap penyempurnaan terbaik, tidak berani menanyainya sama sekali meskipun mereka agak curiga. Mereka berdiskusi secara diam-diam dan mencapai kesimpulan bahwa, karena penjara Storm tidak jauh, Feng Yuzhong secara alami akan mengurus semuanya ketika mereka bergabung dengannya. Pion seperti mereka memang harus fokus pada bisnisnya sendiri. 6 jam kemudian, Li Yao mengunci dirinya di dalam bengkel penyulingan Huang Puxi. Dia menghancurkan sarang semut dan monyet di atas meja dan menyapu potongan-potongan itu ke tanah. Kemudian, dia memulai pekerjaan pemurniannya sendiri. 9,5 jam kemudian, kapal induk itu akhirnya menyelesaikan perjalanan panjangnya dan mencapai pinggiran medan perang yang berdarah. Bab 528, Indera Feng Yuzhong. Pertempuran di Lautan Bintang tidak seperti perang di lautan pada zaman dahulu, di mana ribuan meriam ditembakkan pada saat yang bersamaan dan asap serta api membumbung tinggi. Kedua pihak yang terlibat dalam pertempuran lebih seperti dua pemburu yang bersembunyi di sudut jurang yang gelap. Mereka menahan napas dan berjalan dengan hati-hati. Mereka melangkah pelan, tanpa mengeluarkan suara apapun. Mereka menghargai setiap kekuatan mereka seolah-olah itu adalah hidup mereka. Mereka mempertimbangkan setiap peluang serangan dengan hati-hati dan tidak akan bertindak dengan kekuatan penuh kecuali mereka benar-benar yakin. Itu karena Lautan Bintang adalah tempat yang terlalu luas. Sebuah medan perang bisa dengan mudah mencapai ribuan kilometer persegi. Jika kedua pihak berada beberapa ratus kilometer jauhnya satu sama lain, itu hampir bisa disebut pertarungan langsung. Di medan perang sebesar itu, kerusakan dari setiap serangan yang dilancarkan oleh kapal perang akan sangat berkurang karena jarak yang jauh di antara keduanya. Musuh juga bisa menghitung lintasan serangannya tanpa kesulitan. Seiring berkembangnya teknologi perisai spiritual dan teknologi interferensi magnetik, kemampuan pertahanan kapal perang kristal menjadi lebih tinggi daripada kemampuan menyerang. Perisai, lebih kuat dari tombak. Untuk pemboman hebat, jika itu adalah serangan energi spiritual murni, itu bisa diimbangi dengan perisai spiritual kapal perang dengan mudah, dan jika itu adalah serangan entitas nyata seperti bola meriam, lintasannya bisa diubah dengan memutar medan magnet sehingga bahwa itu hanya akan melewati kapal perang. Di medan perang seperti itu, 10 unit sumber daya untuk melancarkan serangan dapat diselesaikan dengan 1 unit sumber daya. Jika kapal perang kristal kedua pihak setara, sumber daya yang mereka bawa kira-kira sama. Mereka yang menyerang hanya akan membuang-buang sumber dayanya dan bunuh diri. Kapal perang musuh dapat memaksimalkan perisai spiritual dan sistem interferensi magnetisnya dan menunggu hingga penyerang kehabisan energi spiritual, amunisi, dan sumber daya lainnya sebelum mereka melancarkan serangan balik yang mematikan. Kapal perang kristal di Lautan Bintang seperti herbivora yang memiliki cangkang sangat padat tetapi cakarnya tumpul dan kaku. Hanya satu hal yang bisa menembus pertahanan kokoh, herbivora, pakaian kristal. Dibandingkan dengan kapal perang kristal, pakaian kristal berukuran lebih kecil dan kelincahan lebih tinggi. Mereka juga mengonsumsi lebih sedikit sumber daya. Menyerang perimeter pertahanan musuh dengan sejumlah besar pakaian kristal adalah pengubah permainan bagi penyerang. Kapal perang kristal biasanya dilengkapi dengan meriam pertahanan udara. Tapi menghadapi pakaian kristal dengan meriam pertahanan udara seperti menembak nyamuk dengan penembak jitu. Seringkali diperlukan 40 unit sumber daya untuk mencapai satu setelan kristal, yang hanya akan menghabiskan 1 unit sumber daya. Meski jas kristalnya rusak, selama Exo tidak terbunuh seketika, mereka bisa ditarik kembali ke kapal induknya. Exos dapat dirawat di ruang medis, dan pakaian kristal dapat diperbaiki di bengkel. Dalam 10 jam, mereka bisa dikirim ke garis depan lagi. Sang Bek hanya memiliki 2 ujung ketika dihadapkan pada situasi seperti itu. Jika pembela memilih untuk tidak peduli dengan banyaknya pakaian kristal yang menyerang mereka, mereka akan merobek pertahanan berkali-kali dan menyelinap ke kapal perang untuk menyabot sistem internal. Ketika cangkang kapal perang dihancurkan dan aktivitas kapal perang dibatasi, senjata utama kapal perang penyerang akan memperlihatkan taringnya dan melancarkan serangan paling mematikan. Jika pembela mengirimkan sebagian besar sumber dayanya ke meriam pertahanan udara untuk membersihkan pakaian kristal penyerang, mereka akan tetap berada di bawah kekuasaan penyerang ketika sumber dayanya habis pada akhirnya. Di Lautan Bintang yang luas, ketika sebuah kapal perang kristal berhadapan dengan pakaian kristal, hanya inilah akhir yang mungkin terjadi. Satu-satunya pengecualian adalah sang pembela juga membawa banyak pakaian kristal. Setelan kristal versus setelan kristal. Mereka adalah faktor penting dalam peperangan di Lautan Bintang. Pakaian kristal adalah raja dalam pertempuran tingkat kosmik. Kapal perang kristal yang dilengkapi dengan meriam luar biasa tidak lain hanyalah pusat pasokan pakaian kristal, pangkalan istirahat untuk Exos, dan kendaraan yang dapat melakukan lompatan jauh ke luar angkasa dengan pakaian kristal dalam jumlah besar. Ini adalah dunia di mana pakaian kristal adalah hal yang paling penting. Ini adalah dunia di mana yang terkuat bisa mengamuk dan mengaum di alam semesta dengan pakaian kristal yang sama kuatnya. Feng Yuzhong berdiri di dalam kokpit Blood Rain, kapal andalan armada. Kaca di 3 sisi kokpit tembus cahaya, membuatnya tampak seperti berada di tengah-tengah bintang yang berdarah.
4 kapal perang kristal penjara Storm lainnya dan 3 kapal perang kristal musuh semuanya berjarak lebih dari 1000 km satu sama lain. Mereka tampak agak kesepian, dikelilingi oleh perisai spiritual terang yang tampak seperti baju besi yang padat dan kokoh. Senjata utama kapal perang kristal tidak bersuara, seolah-olah mereka adalah pengamat pertempuran di dekatnya. Di tengah para pengamat, dengan lautan bintang sebagai medan perang, hampir 1000 pakaian kristal bertarung secara brutal. Melalui kamera kristal khusus untuk perang kosmik dengan resolusi super tinggi, gambar pusat medan perang diperbesar dan ditampilkan pada berkas cahaya. Bunga api bermekaran secara diam-diam satu demi satu, masing-masing memakan ekso yang tak terhitung jumlahnya dan mengubahnya menjadi debu. Meskipun pancaran cahayanya tenang, Feng Yuzhong sepertinya bisa mendengar jeritan putus asa, raungan gila, dan suara logam dan tinju yang bertabrakan. Suara-suara itu membuatnya memerah karena kegirangan. Dia tiba-tiba mengalami sesak napas. Meskipun dia telah menyaksikan gelombang hitam kematian yang menyapu lautan bintang berkali-kali, Feng Yuzhong masih merasa seperti kembali ke masa ketika dia menusukkan pisau berkarat ke jantung orang lain ketika dia berusia 11 tahun. Sensasi pembunuhan berputar-putar di benaknya dan tidak mereda sampai lama kemudian. Ini merupakan bentrokan besar ketujuh dalam 3 hari terakhir antara kedua pihak. Para penggarap akhirnya tidak tahan lagi dan menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Sebelum mereka memukul mundur Exos of Storm Prison, beberapa dari mereka sudah mundur ke pertahanan kapal luar angkasa. Termasuk tanduk emas, kapal perang kristal para penggarap menyerang dengan ganas dan berhasil mempertahankan formasi mereka. Namun, di mata pemburu berpengalaman seperti Feng Yuzhong, keputusan seperti itu hanya membuang-buang sumber daya, menandakan bahwa mereka tidak punya pilihan yang lebih baik. Selama perang gesekan terus berlanjut, sumber daya musuh akan segera habis, dan hampir tidak ada pakaian kristal yang bisa dikerahkan. Pada saat serangan terakhir diluncurkan, ketiga kapal luar angkasa akan ditelan dari kulit hingga tulang. Tidak akan ada sedikit pun jejak yang tersisa. Akhirnya, mengambil napas dalam-dalam, Feng Yuzhong merasa ambisinya yang semakin besar telah menggembungkan tubuhnya, memberinya kenikmatan yang tak tertandingi. Memusnahkan perkumpulan Exo tanduk besar akan menjadi perhentian sempurna untuk pertempuran yang menandai kebangkitan kuil dewa dari kegelapan. Meskipun perkumpulan Great Horn Exo tidak penting, makna simbolis dari penghancuran mereka tidak bisa diremehkan. Setengah bulan yang lalu, kapal perang kristal dari puluhan sekte budidaya, segelintir penggarap tahap jiwa yang baru lahir, dan banyak penggarap tahap formasi inti telah mengepung perkumpulan tanduk besar EXO, sebagian berharap untuk menyergap penjara badai dan sebagian lagi untuk melindungi perkumpulan tanduk besar EXO, sehingga EXO Society, yang baru saja menyelesaikan perang salib legendaris, tidak terbalas. Namun saat ini, karena rencana yang menipu dan pengaturan yang cermat dari kuil dewa, banyak sekte budidaya mendapati rumah mereka terbakar dan harus kembali untuk segera menyelesaikan krisis. Jika perkumpulan Great Horn Exo akhirnya dihancurkan, seluruh dunia penggarap akan dipermalukan. Semakin banyak penggarap pasti akan meragukan diri mereka sendiri. Bahkan 3 penggarap tahap jiwa baru lahir dan lusinan penggarap tahap formasi inti gagal melindungi perkumpulan tanduk besar EXO. Apakah penggarap sekuat yang kita duga? Kecurigaan pada diri sendiri adalah apa yang dibutuhkan kuil dewa. Di sisi lain, Feng Yuzhong perlu menetapkan otoritasnya di Spiderden. Tidak semua bajak laut luar angkasa di Spiderden adalah penggarap abadi. Beberapa bajak laut luar angkasa lebih baik dari yang lain. Tapi kebanyakan dari mereka hanyalah gerombolan. Kuil dewa telah bersembunyi dalam kegelapan selama ratusan tahun dan mengetahui pentingnya kerahasiaan lebih dari apapun. Jika semua orang di sarang laba-laba mengetahui keberadaan organisasi semacam itu, beberapa dari mereka pasti akan membocorkannya ke publik ketika mereka ditangkap dan diinterogasi oleh penggarap. Kuil keabadian belum siap untuk berjalan di siang hari bolong. Oleh karena itu, kuil dewa bahkan lebih berhati-hati ketika merekrut penggarap abadi di sarang laba-laba daripada mengubah penggarap normal. Hanya bajak laut luar angkasa yang benar-benar brutal dan berpengalaman yang memiliki dendam berdarah terhadap penggarap yang akan berada dalam pengawasan kuil dewa setelah mereka diselidiki secara rahasia secara menyeluruh. Sebagian besar perompak luar angkasa, termasuk sebagian besar perompak luar angkasa tingkat menengah dan rendah di penjara Storm, tidak mengetahui sama sekali tentang kuil dewa. Di masa mendatang, sarang laba-laba akan tetap menjadi perwakilan yang bertarung melawan penggarap di permukaan. Feng Yuzhong telah mengumpulkan begitu banyak bajak laut luar angkasa untuk misi tersebut dengan dalih membalaskan dendam putra satu-satunya. Jika dia kembali dalam aib, itu akan menjadi pukulan besar bagi prestisenya. Dia akan kesulitan memperluas pasukannya di sarang laba-laba di masa depan. Oleh karena itu, perkumpulan Great Horn Exo harus dihancurkan. Saat itu, seorang pemuda kurus dan pucat berjalan ke arah Feng Yuzhong dengan cepat dan berkata dengan suara rendah, BEHEMOTH-19 telah tiba. Pemuda yang terlihat polos namun sebenarnya berhati dingin itu adalah penasihatnya dan juga anggota kuil keabadian. Feng Yuzhong merasa segar. Setelah 3 hari pertempuran sengit, banyak pakaian kristal penjara Storm telah rusak parah. BEHEMOTH-19, yang membawa ahli pemurnian dan ahli pembunuhan, akhirnya tiba untuk memperkuat mereka. Akan sangat membantu untuk menghabisi musuh lebih cepat. Tapi penasihat itu memasang ekspresi aneh. Tapi BEHEMOTH-19 tampaknya mengalami kecelakaan. Ruang transmisi pemikiran telepati mereka mati, dan mereka hanya dapat berkomunikasi dengan kita melalui semafore.
Mereka mengklaim bahwa mereka mengalami ledakan internal yang luar biasa yang menyebabkan beberapa tokoh penting, termasuk Huang Puxiyi, terkena dampak serius, terluka. Mereka berharap untuk berlabuh di Blood Rain dan mengantarkan yang terluka untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik secepatnya. Ledakan. Huang Puxiyi terluka parah. Apa yang terjadi? Mata Feng Yuzong langsung menyipit, hidungnya mengepak seperti anjing tua yang mencium sesuatu yang salah. Semafore hanya untuk komunikasi darurat. Informasi detail tidak bisa ditransfer. Mereka mau didok dulu baru dibicarakan nanti, jawab penasihat. Sambil berpikir keras, Feng Yuzong melihat ke medan perang dan berkata sesaat kemudian, beritahu mereka bahwa Red Lightning baru saja ditingkatkan dengan Med Bay dan peralatan pemeliharaan tercanggih. Minta mereka untuk berlabuh di Red Lightning. Sementara itu, persiapkan semua senjata utama dan kunci ke BEHEMOTH-19. Jika BEHEMOTH-19 tetap berada pada lintasannya saat ini ke arah kita dalam 3 menit, terima permintaan dermaganya dan, ketika mencapai jarak terbaik untuk menyerang, ledakkanlah. Red Lightning adalah kapal perang kristal terjauh dari Blood Rain, kapal utamanya, di medan perang. Penasihat itu tercengang. Dia tergagap, Jenderal Feng. Tapi Huang Puxiyi masih di BEHEMOTH-19. Feng Yuzong tersenyum samar. Jika mereka tidak mengubah rute dalam 3 menit, Huang Puxiyi tidak lagi berada di BEHEMOTH-19. Bab 529, bodoh sekali. Penasihat itu tersentak dan bergumam, apakah BEHEMOTH-19 telah dibajak? Itu tidak mungkin. Tidak ada yang salah dengan token autentikasi mereka. Token autentikasi adalah metode khusus untuk menentukan status di antara bajak laut luar angkasa. Sebelum setiap misi, mereka akan mengubah token autentikasi dan mencampurkannya ke dalam pesan mereka. Orang luar tidak akan melihat sesuatu yang abnormal. Hanya perompak luar angkasa yang dapat menemukan token autentikasi dari pesan-pesan tersebut dan memutuskan apakah pesan-pesan tersebut dikirim di bawah paksaan atau atas kehendak bebas. Token autentikasi juga dapat disertakan dalam semafore. Token autentikasi setiap kapal luar angkasa berbeda. Hanya pimpinan seperti kapten dan wakil kapten yang mengetahui siapa mereka. Bahkan jika orang lain membajak kapal luar angkasa dan mengancam kapten atau wakil kapten untuk mengirimkan pesan, Sandera dapat mencampurkan token autentikasi yang mewakili bahaya ke dalam pesan sebelum mengirimkannya. Para perompak luar angkasa yang menerima pesan tersebut akan segera tahu apa yang harus dilakukan. Namun, token autentikasi di semafore yang dikirimkan BEHEMOTH-19 jelas dan konsisten. Tidak ada kesalahan sedikitpun pada diri mereka. Feng Yuzong berkata dengan dingin, justru karena token autentikasi mereka bagus maka saya memberinya waktu 3 menit. Kalau tidak, saya akan mengeluarkan perintah untuk meledakkannya beberapa saat yang lalu. Benar, berikan aku file detail tentang BEHEMOTH-19. Ini adalah kapal induk. Tidak ada senjata mematikan di dalamnya, kan? Penasihat itu dengan cepat mengambil file BEHEMOTH-19 dari prosesor kristalnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, BEHEMOTH-19 adalah kapal luar angkasa bisnis legal yang terdaftar di bawah Thunder Cloud Sec dan telah diperiksa setiap tahun di kantor pusatnya. Untuk menghindari kecurigaan yang tidak perlu, kapal itu tidak dimodifikasi secara mendalam. Hanya ada beberapa meriam kristal biasa di dalamnya. Juga, karena sedang menjalankan misi rekrutmen di domain Skytil, kapal luar angkasa itu secara alami dijaga senormal mungkin. Itu hanyalah kapal induk setengah bersenjata biasa yang hampir tidak memiliki daya tembak apapun. Feng Yuzong merenung sejenak dan sedikit menganggukkan kepalanya. Itu bagus. Minta semua prajurit di Red Lightning untuk mengenakan pakaian kristal mereka dan bersiap untuk bertarung. Saat BEHEMOTH-19 berlabuh, amati semua orang di kapal dari dalam hingga luar. Ingat, identitas mereka harus dikonfirmasi 100%. Saya punya banyak alasan untuk meragukan bahwa seseorang telah membobol BEHEMOTH-19 dan berpura-pura terluka untuk menyelinap ke Blood Rain dengan kapal induk sebagai platform. Mintalah para prajurit untuk memberi perhatian khusus pada yang terluka. Juga, ketika semua orang turun dari kapal, dengan alasan kebersihan, banjiri BEHEMOTH-19 dengan gas berbisa paling mematikan dan gas yang melumpuhkan saraf yang dapat membuat penggarap kehilangan kemampuan untuk memanggil kekuatan jiwa mereka. Prosesnya akan berlangsung lama jam dan tidak boleh kurang dari 1 detik. Setelah itu, lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap BEHEMOTH-19. Cabut setiap toilet dan lihat apakah ada yang bersembunyi di dalam. Penasihat itu berdiri tegak, kekaguman terpancar dari matanya, saat dia berteriak, dimengerti. Keputusan yang bijak, Jenderal Feng. Setelah itu, mustahil seekor tikus pun bisa menyelinap ke dalam kapal luar angkasa kita melalui kapal induk. Di dalam kokpit BEHEMOTH-19, Li Yao agak terkejut. Dia melihat ke titik cahaya merah yang masih sangat jauh dari berkas cahaya dengan bingung dan bertanya, katakan lagi. Wakil Kapten BEHEMOTH-19 mengatakan, kami telah menerima balasan dari Blood Rain. Kotak obat di atasnya telah terkena serangan dalam pertempuran sebelumnya dan masih belum diperbaiki. Perawatan medis yang dapat diberikan terbatas. Sementara itu, Red Lightning baru saja ditingkatkan dengan peralatan medis tercanggih dan material surgawi serta harta karun bumi yang melimpah sebelum operasi. Oleh karena itu, kami diminta untuk berlabuh di Red Lightning sebagai gantinya. Di mana petir merah? Silakan lihat peta bintang. Ini Red Lightning.
Pupil Liao tiba-tiba menyusut hingga seukuran 2 jarum. Red Lightning adalah kapal perang kristal terjauh dari kapal andalannya, Blood Rain. Feng Yuzhong memang seekor rubah yang licik. Tidak heran dia berhasil selamat dari penyergapan para penggarap tahap formasi inti berkali-kali. Rasa bahayanya memang tajam. Apa yang harus dilakukan sekarang? Liao awalnya berencana mendekati Blood Rain dengan sebuah alasan. Selama jarak antara mereka cukup pendek, dia akan berada di luar jangkauan serangan terbaik dan bahkan memasuki sudut buta meriam di kapal luar angkasa. Ketika dia berada di luar jangkauan serangan terbaiknya, bahkan jika meriamnya masih bisa menembak, daya tembaknya akan sangat lemah karena terbatasnya waktu dan jarak. Perisai spiritual pada pembawanya seharusnya cukup untuk bertahan puluhan detik. Dalam waktu puluhan detik, kapal induk akan berakselerasi hingga kecepatan maksimum dan menabrak Blood Rain secara brutal. Dengan teknik ledakan yang diajarkan Huang Pusihi kepadanya, Liao telah menanam sejumlah besar bom di setiap sudut kapal induk, terutama ruang mesin dan gudang senjata. Begitu ledakan berantai dipicu, kapal induk itu akan berubah menjadi bom super yang menakutkan. Unggulannya pasti akan rusak parah jika tidak meledak di tempat. Liao menyadari bahwa sinyal bahaya dari Great Horn Exo Society telah melayang di lautan bintang untuk waktu yang lama. Pada saat ini, kapal perang kristal penggarap yang tak terhitung jumlahnya datang ke lokasi dari berbagai arah. Feng Yuzhong perlu memanfaatkan momen ini dan mengalahkan musuhnya secepat mungkin. Jika andalannya rusak parah, dia tidak akan mampu menghancurkan perkumpulan Great Horn Exo dalam waktu singkat. Maka, satu-satunya pilihan Feng Yuzhong adalah mundur dari medan perang sesegera mungkin. Semakin lama dia menunda, semakin besar kemungkinan dia akan dikelilingi oleh para penggarap. Jika dia kurang beruntung, skema yang dibuat oleh para penggarap di awal akan menjadi kenyataan. Itu adalah rencana awal Liao. Namun rencana tersebut sudah matang sebelum dilaksanakan. Tidak, itu tidak terlihat jelas. Tapi Feng Yuzhong, sebagai bajak laut luar angkasa yang licik dan berpengalaman, mencium aroma bahaya darinya. Apa yang harus dilakukan sekarang? Liao merenungkan apakah dia harus berpura-pura bahwa seseorang yang penting, katakanlah, Huang Pusihi atau Su Jiushen, telah menjadi marah dan berlari ke arah Blood Rain, mengabaikan perintah. Namun di detik berikutnya, ketika dia menatap hujan darah di lautan bintang, yang sekecil bintik, dia tiba-tiba gemetar dan mengabaikan gagasan itu. Feng Yuzhong akan melepaskan tembakan. Dia pasti akan melakukannya. Kemungkinannya adalah dia bahkan akan menerima permintaan dermaga wajib BEHEMOTH-19, tanpa daya, dan, ketika mencapai jangkauan serangan terbaik, memerintahkan serangan untuk meledakkannya dengan kejam. Dalam perang yang tidak terduga ini, Feng Yuzhong memiliki keuntungan yang luar biasa. Dia memiliki 5 kapal perang, dengan bajak laut luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandonya, belum lagi dia sendiri adalah seorang penggarap tahap formasi inti. Tapi Liao juga punya keuntungan besar. Dia kenal Feng Yuzhong. Bahkan bisa dikatakan bahwa, selain Feng Yuzhong sendiri, Liao adalah orang yang paling mengenalnya di dunia ini. Seorang bandit yang tidak kenal ampun, cerdik, dan brutal yang telah lolos dari kejaran dan jebakan yang tak terhitung jumlahnya tidak pernah mengungkapkan pemikiran sebenarnya kepada siapapun. Mungkin saja kepribadian, emosi, dan gaya bertarungnya semuanya palsu. Dia telah membuka hatinya hanya untuk satu orang, putra satu-satunya, Feng Yuming. Feng Yuzhong telah menulis pengetahuannya tentang penjarahan, melarikan diri, dan bertahan hidup di Stormy Sword. Untuk membuat putra satu-satunya tumbuh menjadi bajak laut luar angkasa lebih cepat, dia telah mencurahkan banyak upaya ke dalam catatannya. Kepribadian dan emosinya yang sebenarnya dapat dirasakan di antara keduanya. Namun, pedang badai telah jatuh ke tangan Liao. Meskipun dia telah mempelajari banyak taktik bajak laut luar angkasa, Liao memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang bandit terkenal itu sekarang. Oleh karena itu, Liao menyadari bahwa, jika dia terus berjalan tanpa mengubah rute, kecurigaan Feng Yuzhong akan terkonfirmasi. Dia tidak akan punya peluang sama sekali. Tapi bagaimana dengan petir merah? Liao mempelajari datanya dengan lebih hati-hati dan menyadari bahwa, Red Lightning tidak hanya terjauh dari Blood Rain, namun juga jauh lebih kecil daripada kapal utamanya. Beratnya hanya sekitar setengah dari berat Blood Rain. Merusak hujan darah dengan serius akan mampu mendorong bajak laut luar angkasa untuk menghentikan pertempuran dan mundur. Namun, meski Red Lightning diledakkan, situasinya tetap tidak akan terbalik. Saat ini, 3 kapal luar angkasa di sisi Great Horn Exo Society setengah rusak. Korban dari Exos juga sangat parah. Bahkan jika penjara badai hanya memiliki 4 kapal perang kristal, mereka masih bisa menyelesaikan pertempuran dalam 1 hari jika mereka bertekad dan mundur ke dalam kegelapan tanpa akhir dengan nyaman sebelum para penggarap penguat tiba. Keringat dingin muncul di dahi Liao, dan dia berkata dengan suara rendah, bagaimana situasi pertempuran sekarang? Wakil Kapten sangat gembira. Ini jelas menguntungkan kita. Menurut laporan terbaru, 2 kapal luar angkasa di samping Great Horn Exo Society tidak sengaja melindunginya. Itu karena mereka mengalami badai luar angkasa yang serius 10 hari yang lalu. Cangkang kapal luar angkasa terkoyak oleh meteoroid, dan mereka tidak dapat melakukan lompatan luar angkasa. Markas besar sekte tempat kedua kapal luar angkasa berada di sisi lain sektor bintang terbang. Tanpa lompatan luar angkasa, mereka akan membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan untuk berlayar kembali. Karena perjalanannya terlalu lama, hampir tidak ada bedanya apakah mereka kembali terburu-buru atau tidak terburu-buru.
Mereka memilih untuk tinggal bersama Great Horn Exo Society dan berencana mencari pelabuhan untuk memperbaiki cangkang kapal luar angkasa mereka. Tapi mereka diblokir di tengah jalan. Daya tembak kapal luar angkasa tidak cukup kuat. Exos yang ada di dalamnya juga merupakan pejuang biasa-biasa saja. Setelah diserang berulang kali, mereka sekarang berada di ambang kehancuran. Juga, baru saja dipastikan bahwa Lei Dalu, kapten dari Great Horn Exo Society, menderita luka parah. Dia mungkin sudah mati sekarang. Haha. Apa? Liao memicingkan matanya, rasa dingin terpancar di matanya, saat dia bertanya, bagaimana caranya? Wakil kapten menyeringai mengerikan. Itu adalah kebodohannya sendiri. Dalam pertempuran tadi, perkumpulan Exo tanduk besar tidak mampu melawan dan bersiap untuk mundur. Beberapa dari Exo yang terluka dengan sukarela melindungi retretnya sehingga sisanya bisa lari, kembali ke pertahanan kapal luar angkasa mereka. Yang terluka yang tetap tinggal pasti sudah mati. Namun, sebagai kapten dari Great Horn Exo Society dan komandan tertinggi dari 3 kapal luar angkasa, Lei Dalu menyerang dengan sekelompok orang dan mencoba menyelamatkan para prajurit yang masih tinggal. Tentu saja, dia dikepung dengan hebat. Orang itu cukup brutal untuk seorang kultivator di tingkat awal tahap formasi inti. Dia membunuh lebih dari 40 bajak laut luar angkasa dalam satu tarikan napas. Tetapi ketika jumlah semut cukup banyak, mereka dapat menjatuhkan seekor gajah. Di bawah serangan berturut-turut dari beberapa penggarap tahap fondasi bangunan dan penggarap tahap formasi inti, pakaian kristalnya hampir meledak, dan dia terluka parah. Yang terluka yang bertahan di tempat pertama sebagian besar terbunuh. Hanya 1/10 yang akhirnya diselamatkan olehnya. Hehe, Jenderal Feng belum bertindak, dan komandan musuh kita sudah hampir bunuh diri hanya demi beberapa orang yang terluka. Dia benar-benar orang paling bodoh di sektor bintang terbang. Aku sangat penasaran, bagaimana badut seperti itu bisa melakukannya. Akhirnya menjadi kapten dari Exo Society. Memang, Liao menutup matanya, tersenyum, dan menghela nafas, kepalanya bergetar. Sungguh luar biasa bagaimana orang bodoh seperti itu memimpin perkumpulan Great Horn Exo sampai hari ini. Mungkin, takdir selalu berpihak pada orang bodoh. Bab 530, skema lain. Setelah mengatakan itu, Liao tiba-tiba membuka matanya. Kecemerlangan di dalamnya entah bagaimana mengintimidasi wakil kapten, yang mundur selangkah tak terkendali. Liao melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, balas hujan darah dengan semafore bahwa kami akan mematuhi perintah dan mengubah lintasan kami ke petir merah sekarang. Dipahami. Wakil kapten kembali ke panel kontrol dan mengirimkan pesan terkait yang dicampur dengan token autentikasi. Kemudian, dia menyalakan menu kontrol dan mengubah rute pelayaran ke arah Red Lightning. Mengawasinya dari belakang untuk beberapa saat dengan tenang, Liao tiba-tiba berbicara. Minggir, biarkan aku yang melakukannya. Sebelum wakil kapten menyadari apa yang sedang terjadi, Liao telah mengambil kerah bajunya dan menurunkannya ke samping. Kedua tangan Liao segera berubah menjadi 2 kelompok kabut abu-abu sementara dia mengoperasikan menu kontrol dengan cepat. Saat dia melanjutkan perjalanan, rute yang lebih sederhana dan agak melengkung telah ditetapkan, begitu pula semua parameter untuk berlayar dalam 1 jam berikutnya. Wakil kapten sangat terkejut hingga matanya membelalak. Dia berseru dengan tidak percaya, Tuan Liao, saya tidak tahu bahwa Anda mampu mengemudikan kapal luar angkasa. Liao tersenyum dan berkata, saya telah menghabiskan 1 tahun mempelajari keterampilan mengemudikan kapal perang asli Star Ocean Imperium. Itu 10 kali lebih sulit dan rumit daripada kapal induk sipil ini. Jika saya bisa menggerakkan kapal perang, kapal induk sipil pasti tidak akan menjadi masalah. Lagi pula, apa yang kulakukan tidaklah rumit. Aku hanya memilih rute terbaik untuk langsung menabraknya. Wakil kapten tidak menangkap bagian terakhir dari kata-kata Liao. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada parameter yang akhirnya ditetapkan Liao. Menurut parameternya, ketika pembawa berada 200 km jauhnya dari Red Lightning, ia akan secara otomatis menyesuaikan perisai spiritualnya secara maksimal dan berakselerasi ke kecepatan setinggi mungkin. Dalam kasus seperti itu, tidak mungkin kedua kapal luar angkasa itu berhasil berlabuh, mereka akan saling bertabrakan pada akhirnya. Tuan Liao, kamu. Setiap pori-pori di tubuh wakil kapten menyempit. Dia tiba-tiba merasa tidak ada apa-apa selain keheningan di belakangnya. Seluruh kru yang berada di dalam ruangan tampak menahan napas. Suasananya begitu sunyi hingga suara jarum yang jatuh ke tanah sama memekakkan telinga seperti sambaran petir. Wakil kapten berbalik, hanya menjadi kaku karena apa yang dilihatnya. 4 senjata yang bersinar dingin dan menakutkan telah muncul dari udara pada suatu saat. Itu adalah 4 meriam berputar 3 kepala 6 laras yang mengambang. Ya, Liao memasukkan parameter terakhir dan menyelesaikan pengaturan penghancuran. 10 menit kemudian, pintu kamar tempat Huang Pu Xiaoya dikunci dibuka. Liao menerobos masuk, lengannya terjerat oleh energi spiritual yang bersinar terang, menyapu seluruh tubuhnya. Dengan kilatan pedang Liao, semua penghalang yang menguncinya terputus. Panaskan jarimu saat kita berjalan. Aku butuh bantuanmu. Tanpa basa-basi lagi, Liao membantu Huang Pu Xiaoya dan membawanya pergi. Niat membunuh di sekelilingnya dan bau darah yang menyengat membuat Huang Pu Xiaoya menelan semua pertanyaannya. Dia mengikutinya dengan cepat. Liao membawa Huang Pu Xiaoya ke bagian belakang kapal luar angkasa, tempat kapsul pelarian berada.
Dua kapsul, kupu-kupu liar, melayang di udara, didukung oleh susunan rune anti-gravitasi, menunggu untuk dimodifikasi sementara. Liao mengambil sejumlah besar unit peralatan magis yang dia sempurnakan kemarin dari Cosmos Ring miliknya. Dia kemudian menyalakan prosesor kristalnya dan menyerahkan hampir 100 desain struktur kepada Huangpu Xiaoya, sementara dia bertanya, saya tidak tahu seberapa mahir Anda dalam memodifikasi pesawat ulang-alik, tetapi sebagai pewaris paling berbakat dari keluarga Huangpu, kamu pasti tahu hal lain selain penyempurnaan senjata jarak dekat kan? Kapsul pelarian semacam ini dimodifikasi berdasarkan Wild Butterfly Shuttle. Strukturnya tidak rumit, cukup modifikasi lebih lanjut sesuai dengan desain strukturnya. Isi kristal 3 kali lebih banyak sebagai bahan bakar. Waktu kerja kapsul pelarian seharusnya 2 kali lipat setelah itu. Ingat, Anda punya waktu 32 menit 57 detik untuk menyelesaikan pekerjaan Anda. Sambil berbicara, Liao mengabdikan diri pada pekerjaan modifikasinya. Unit peralatan magis di sisinya 3 kali lebih banyak dari yang dia tawarkan kepada Huangpu Xiaoya. Ribuan desain struktur dan cetak biru melayang di sekelilingnya. Huangpu Xiaoya menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Pewaris berbakat dari keluarga Huangpu akhirnya menunjukkan reaksi yang luar biasa pada momen ini. Dia segera mulai bekerja sambil bertanya dengan tenang, apa rencanamu? Tangan Liao sepertinya melayang. Dia merenung sejenak dan berkata, sederhana saja. Keuntungan terbesar para bajak laut luar angkasa adalah waktu. Kelemahan terbesar mereka juga adalah waktu. Mereka harus menyelesaikan pertempuran dengan sangat cepat dan melenyapkan perkumpulan Exo tanduk besar sepenuhnya dalam 1 hingga 2 hari. Itulah satu-satunya cara agar mereka bisa keluar dari sini sebelum pasukan utama penggarap tiba. Dengan kemampuanku dan kapal induk tanpa senjata, mustahil bagiku untuk mengubah hasil pertempuran secara langsung. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah menghentikan bajak laut luar angkasa. Selama mereka tertunda selama 1 hingga 2 hari, kita akan menang. Feng Yuzhong adalah anjing tua yang licik. Hidungnya terhadap bahaya terlalu tajam. Dia pasti tidak akan berani berjudi. Ketika bala bantuan penggarap tiba, dia akan menjadi korban dari rencananya sendiri dan menderita kerugian besar karenanya. Nantinya, kapal induk kita akan menabrak salah satu kapal perang kristal penjara Storm. Tapi sebelum bentrokan, kita berdua akan berada jauh dari kapal induk dalam kapsul pelarian. Setelah saya modifikasi, kapsul pelarian seharusnya cukup untuk membawa Anda hanyut selama 10 hingga 15 hari di Lautan Bintang. Saya akan memberi Anda makanan dan air tertutup dalam jumlah besar sebentar lagi. 3 hari kemudian, Anda dapat mengeluarkan sinyal bahaya. Saya yakin seseorang akan mendengarnya saat itu. Mata Huangpu Xiaoya berkilauan saat dia bertanya, kapal perang kristal manakah yang akan kita tabrak? Blood Rain andalan Feng Yuzhong. Liao menggelengkan kepalanya. Tidak, Feng Yuzhong sangat bijaksana. Saya tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Blood Rain. Feng Yuzhong sedang mencoba yang terbaik untuk memusnahkan perkumpulan Exo tanduk besar saat ini. Selain itu, sebagian besar pasukannya akan mengejar kapsul pelarian lainnya sebentar lagi, memburu udang sepertimu. Kemungkinan besar kamu bisa melarikan diri dengan sukses. Ketika kamu keluar dari sini, kamu harus memberitahu semua penggarap tentang keberadaan kuil keabadian. Semua orang akan tahu bahwa para penggarap iblis telah berevolusi menjadi bentuk baru bernama penggarap abadi, dalam kegelapan dan bahwa mereka sudah terorganisir dengan ketat. Para penggarap akan tahu betapa tangguhnya musuh yang mereka hadapi. Huangpu Xiaoya linglung sejenak. Dia bertanya, bagaimana jika saya tidak dapat melarikan diri? Liao menyeringai dan menjawab dengan percaya diri, itu bukan urusanmu. Aku sudah mempertimbangkan setiap detailnya. Lihat, setelah modifikasimu, kapsul pelarian yang kamu pakai akan membanggakan sistem peledakan diri yang paling luar biasa dari Flying Star Sector. Dengan pemikiran telepati, Anda akan hancur berkeping-keping, jiwa Anda hancur. Tidak akan ada satu sel pun yang tersisa. Anda akan mati seperti siapapun. Para penggarap abadi tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan jiwamu seharusnya masih ada. Bagaimana, lumayan? Iya. Huangpu Xiaoya terdiam untuk waktu yang lama. Lalu dia membuka mulutnya lagi. Hidung, telinga, dan matamu berdarah semua. Darahnya hitam semua. Aku tahu. Liao menghapus darah hitam di bibirnya dan melemparkannya ke tanah. Yang mengejutkan Huangpu Xiaoya, asap putih bermunculan di tempat darah menyentuh tanah. Ini mantra jahat. Aku sudah dikutuk, tapi aku tidak punya waktu untuk mengurusi urusan sepele seperti itu sekarang. Liao menahan rasa sakit yang membakar di dalam pembuluh darahnya dan mengabdikan dirinya pada modifikasi kapsul pelarian. Di bawah modifikasinya, kapsul pelarian dikembalikan ke pesawat ulang-alik, versi aslinya, sebelum banyak unit lain ditambahkan ke dalamnya. Huangpu Xiaoya tahu bahwa semua unit itu dimaksudkan untuk meningkatkan kecepatan dan ketangkasan kapsul pelarian. Kabin pelarian yang bulat dan gemuk itu diubah menjadi pesawat ulang-alik super di bawah modifikasi gila-gilaan Liao. Pesawat ulang-alik super yang dilahirkan untuk kecepatan dan dimaksudkan untuk menembus batas. Huangpu Xiaoya bergumam, apa yang kamu inginkan? Kamu mengatakan bahwa Feng Yuzhong akan memanggil sebagian besar anak buahnya untuk memburu kapsul pelarian lainnya. Apa maksudmu dengan itu? Liao menjawab, secara harfiah, apa yang saya katakan. Saya akan menarik pasukan utama Feng Yuzhong dan bahkan Blood Rain sendiri sehingga saya dapat mengulur lebih banyak waktu untuk perkumpulan Great Horn Exo dan pada akhirnya menyelamatkannya.
Mata Huangpu Xiaoya melotot, dan dia berseru dengan suara rendah, kamu gila. Menurutmu mengapa Feng Yuzhong akan mengejar kapsul pelarian yang tidak penting sambil melepaskan perkumpulan Great Hon Exo? Hanya karena kamu meledakkan salah satu kristalnya kapal perang. Selain itu, apa yang dapat kamu lakukan jika dia mengejarmu? Liao tersenyum percaya diri dan menyalakan peta bintang zona luar angkasa dataran tinggi besi. Dia menjelaskan, lihat, kita sekarang berada di tepi zona luar angkasa dataran tinggi besi, yang terkenal dengan banyaknya sabuk batu di dalamnya. Seperti yang bisa kita lihat, sabuk batu di sini sudah cukup padat meskipun kita berada di dalamnya, bahkan tidak dekat dengan pusat zona luar angkasa. Meteoroid di dekatnya berat, keras, dan sering bercampur dengan gelombang spiritual yang dahsyat. Jika kita masuk lebih jauh ke dalam zona luar angkasa, kita akan menemukan bahwa, dataran tinggi besi, planet utama dari zona luar angkasa, dikelilingi oleh hampir 100 cincin orbital yang saling berhubungan dari pecahan batu. Mereka hampir seperti sistem pertahanan super yang terbuat dari cincin bintang di zaman kuno. Feng Yuzhong pasti mendorong perkumpulan Great Hon Exo ke tempat ini dengan harapan dia bisa memanfaatkan medannya. Tapi saat ini, zona luar angkasa yang kacau adalah lingkungan terbaik untuk perang gerilya dan kelangsungan hidup bagiku. Kapsul pelarianku berukuran sangat kecil. Saat aku bersembunyi di sabuk batu, aku akan seperti sehelai rumput di hutan. Orang lain akan kesulitan menemukanku di lautan batu yang tak berbatas, mereka 10 hingga 15 hari untuk menemukan saya. Apakah Feng Yuzhong punya banyak waktu? Belum lagi beberapa sabuk batu sangat padat sehingga kapal perang kristalnya tidak berani menerobos. Selama aku bisa bertahan selama 3-5 hari di sabuk batu sampai bala bantuan tiba, aku akan menang. Wajah Huangpu Xiaoya aneh ketika dia berkata dengan curiga, jika kamu bisa memikirkan semua itu, Feng Yuzhong pasti bisa juga. Apa yang membuatmu berpikir bahwa dia akan mengejarmu mengetahui bahwa peluang keberhasilannya hanya 1 dari 10.000? Itu tidak masuk akal. Liao berkata, itulah sebabnya aku bilang aku hanya yakin 30%. Namun, jika dia tidak mengejarku, aku yakin 90% bahwa aku akan meninggalkan luka besar yang tidak dapat diperbaiki di pikirannya. Jika aku cukup beruntung, budidaya penggarap tahap formasi inti ini akan terhenti selamanya. Suatu hari, saya akan kembali dan memberi penghormatan kepada para pahlawan perkumpulan tanduk besar EXO dengan kepalanya sebagai persembahan korban. Bibir Huangpu Xiaoya bergerak, tapi dia tidak tahu harus berkata apa setelah melihat tekad dan kepastian di wajahnya. Dia menatap Liao dan teringat pria misterius dan tak terduga di dalam hatinya. Kemudian dia berkata, jika demikian, Anda harus sangat berhati-hati. Anda benar tentang satu hal. Ratusan cincin planet yang mengelilingi dataran tinggi besi bukanlah sabuk batu alam tetapi sistem pertahanan super. Banyak dari batu tersebut yang benar-benar dapat meledak. Petik 2. Apa? Giliran Liao yang terkejut. Sistem pertahanan super. Menargetkan siapa? Sambil tersenyum pahit, Huangpu Xiaoya menjawab dengan agak serak, dataran tinggi besi dulunya adalah ibu kota umat manusia di sektor bintang terbang. Sistem pertahanan super didirikan untuk melawan kiamat. Namun saat ini, targetnya adalah kita. Petik 2. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.